Yang mana itu? Gua ambil dulu yang biru. Yang biru. Oh, oke. Kan kata lu biar kelihatan, ini biar gini kan. Terima kasih. Makasih Acin. Udah dekat. Oh, Wih. udah direkod ini. Oh, udah direk. Enggak apa-apa Enggak gitu. apa-apa, bebas. Bebas ya. Oke, petang ini Malam ini. ya. Kita bertandang ke rumah salah satu apa nih? Senayan, bukan Senayan. Salah juga. satu tim pengajar. Tim pengajar. Apapun itu. Apapun itu banyak profesinya. Pengajar kehidupan. Nah, pengajar iya, seniman iya. iya. Kontribusinya di dunia Kreatif. Wih. Emang namanya tidak mencolok, tapi kontribusinya lumayan. Nice. Lumayan nggak ada. Sebagai ibu rumah tangga. Dia mau rumah tangga. Dia mau rumah tangga dong gitu. Dari kita buka dulu ya. Masih di Astronaut Urban. Salam Jilet. jilatin mikrofon. Nah, penting yang lain-lain tuh itu ya. Kita tetap memperhatikan ini kok. Oh, yes. Edukasi juga untuk anak kecil juga kita perhatikan. Tentu. Dengan malam ini kita menggandeng salah satu kontributor kita, Madam. Gandeng. Yes. Kita bergandeng. Oh, lu harus kasih lihat cincinnya. Lihat ini. Malam ini kita dengan Madam Ibu Disco. Woi. Kalau orang Bali bilang disco namanya ada kepanjangannya. Idise Roku. Minta rokok sebatang. Dise kan ini. Idese gitu. Kalau Jawa udut se. Udah sih, iya. Jaluk siji. Nyuwun setunggal. Saklar. Apa sih? Satu sebatas, satu ler. Oke. Wis dengan Ibu Disco. Kalau nama asli itu sebenarnya siapa sih, Madam? Kalau gua boleh tahu nih. Boleh. Daniela Fitria Praptono. Us. Namanya Joko banget ya Praptono. Oh, iya. Jawa kan? Emang Jawa banget. ada itu darah Jawanya kalau Madam. Iya dong, bokap gue Jawa Timur fix. Jawa Bojonegoro. Wis, Bojonegoro bukannya Jawa Tengah ya? Mana ya? Agak ya, Timur. Timur ya? Bojonegoro bukannya yang Dawat itu? Dawat ya. Dawat Bojonegoro. Bukan itu Banjarnegara. Banjarnegara, Oh, boy. iya. Maaf, geografi gua kurang oks nih. Jawa Timur fix. Kalau dari nyokap? Cina. Oh, oke. Nyokap gue tuh Cina. Enggak, maksudnya Cina mana? Chinese, enggak. Pasar Baru ya. Jakarta jatuhnya ya. Pasar Baru. Terus tapi dia juga ada Kalimantannya. Manado ya gitu deh. Dia Campuran. campur banget. Tapi born and raised in Jakarta. Boy, ini bisa termasuk dalam kategori kita anjing urban juga. Sebentar. Apa tadi? Astronot urban. Coba jelasin astronot urban apaan? Ya, gini, apa sih seperti ini? Apa sih sebuah nama? Asal jeplak aja kalau asbun. Itu aja kita. Jadi ngapain aja? Kita ngobrol aja ini. Kita Sekedar buat ngobrol-ngobrol. Ngobrolnya apa? Apa aja? apa aja gitu. Lu punya bahan apa? Kita obrolin. Udah berapa tahun astronot urban? Setahun lah kalau Setahun ya? setahunan lah. Tapi aktifnya beberapa bulan ini. Karena kemarin Semenjak pandemi pandemi ini. Kak, kok kalian mukanya sama? Kebetulan kita dari pantai asuhan yang sama. Mukanya luntur. Lo Kayak kembar ya? kertas. Kembar sial. Tapi anak gue sama bokap gue kembar juga sama. Oh, emang ada garisnya ada juga. Jen. Di keluarga gue ada 5 pasang kembar. Goks itu ya. membelah diri atau dilahirkan? Amuba. Kayak amu. Itu monokotil apa dikotil? Jenis tanaman. Dikotil sih. Sambil diminum dong kita nih. Oh, biar oke. tidak tegang. Ya. Emang siapa yang tegang ya? Kalian? Enggak, Gantian nih. istilah aja. Lo biasanya nanyain orang kan? Boleh. Sekarang gue tanyain ya. Boleh. Udah sih gitu doang. Tai. Dalam hati gue tai. Ini juga ini nih. Kemarin kan gua ketemu ini Siapa? Lu nempel di situ, asik banget lihat anjing. Lap lu tuh. Obes lu tuh. Jadi balita kembali sih deket gue. ketemu madam itu waktu di tempatnya ini si teman si J. Oke. Celani. Ngobrol ternyata orangnya enak diajak ngobrol. Noise. Isi listening. Kayak nyambung. Musik dong.
Going. Isi gue. Cuma ngomong-ngomong mengarah ke ini, mistis men. Kronik, perkronikan dong. Nanti bakal kita itu ya. Oke. Pas itu begitu kupas. Kok sampai dari tukang pijit yang bisa membaca anjir. Woi, goks emangnya pengalaman spiritualnya memang lumayan ini ya. Banget. Layar spiritual lu Karena usia gue udah banyak. Wih. Gue gak bilang old, banyak. banyak. Jangan-jangan Highlander ini kan. Immortal. Immortal, gue lebih setuju itu immortal. Immortal. Thanks sudah Menyempatkan waktunya. Untuk- Mau sedikit ngobrol-ngobrol. ngomong kosong sama kita. Beromong kosong. Tidak ada faedahnya. Ada segala sesuatu ada faedah. Amin. Kita doakan bermanfaat. Nah, kalau gue tarik ke belakang nih, lu tuh gede di Jakarta berarti tadi ya? Yes. SMA tuh di daerah mana? Daha tuh apa? Kebayoran. SMA 82 tuh. Ya kalau tau Kerajaan Daha sama Panjalu zaman itu. Kerajaan Daha Lu zaman di itu. Jakarta nggak? Enggak kalau gua. Oh, di mana sih? Bali kalau gua. Lu Bali banget dua-duanya. Iya. Ngapain lu ke Jakarta? Ya, namanya kalau ibaratnya ada lagunya London Calling gitu kalau di UK, di sini ada namanya Monas Calling. Enggak Monas juga sih gua di Kan udah penuh Jakarta lu. Ya, gua mau nambahin PR aja. Nambahin PR gubernur aja. Enggak apa-apa. Kalau gede di daerah rokok bengkok. Rombeng. Rokok bengkok. Ini pasti karena grogi. Ya, Atau secara mistis terjadi sesuatu. wis Thomas dong, Thomas Gorgi. Itu zaman gue banget tuh artis. Iya, 9 sembako, 9 boko 9 bercinta. Awet mukanya man. Iya, immortal juga deh itu vampir. Vampir deh tuh. Dia ganteng. Yo, vampir deh tuh enggak berubah-ubah. Gila ganteng sih. Nah, kalau lu tadi kan gua tarik lagi. Lu gede di daerah Daha tadi ya? SMA. SMA. Tapi SMP gue domestik. Oh, di Majesty, tukang kain dong. Tukang kain. Iya. Ah. Makanya Bukan, lihat dong. tahu Lu nggak gitu lihat kan. nih. Lihat nih. Kain. Stylish. Kainnya maksudnya. Iya emang kain. Terus Terus memutuskan untuk di SMA itu lu masuk ke jenjang kuliah di ambil mata kuliah seni rupa tadi. Apa namanya? Fakultas Seni Rupa. ya Di era tahun berapa tuh kalau boleh? 94. 94. 94 gue kuliah. Heeh. Itu ngambil di IKJ. Yes. Ambil jurusan apa? Seni Madam. rupa, madam seni rupa. Terus udah gitu, Seni murni berarti kalau seni rupa. kok tau banget sih? Iya. Tapi seni rupa tuh bukan seni murni, seni rupa tuh banyak. Ada desain, ada Penjurusan fakultasnya. Seni rupa fakultasnya Ya, seni rupa desain. enggak, gue seni murni. Oh, seni murni Seni katanya. murni, ininya seni grafis. Oh. Sama tuh J. Grafmur ya. Grafmur. Iya. Grafmur. Grafis murni. Kenapa kok lu bisa memilih kok lu tertarik tuh di era itu kan maksudnya di era 94 tadi ya kan kayak jurusan itu kan kayaknya masih awam banget kan kayaknya kan kalau di era itu ya. Kan ada desain komunikasi visual itu udah ada belum sih? Udah. Maksudnya kenapa lu nggak ngambil desain komunikasi visual aja yang kelihatan? Oh ya. Itu sebenarnya gini, jadi kan kita sebenarnya di waktu baru masuk itu kan pendidikan seni rupa dasar kan. Nah. Baru habis itu penjurusan. Oke. Nah, terus pas penjurusan itu pasti maksudnya semua pasti pada ngobrol-ngobrol ke segala macem gitu. Nah, terus gue sempetnya ya kalau ngobrol sama orang tua mereka kan pasti mikirnya udah deh yang gampang dapet duit aja. Pasti kan Udah deh yang gampang dapet duit aja. Udah tadinya gue masuk seni rupa juga nggak direstuin gitu. Terus gue tetap cuek aja gitu. Oke. Bokap gue sih oke aja, nyokap gue tadinya nggak, cuman yaudah. Terus udah habis itu pas lagi penjurusan pada bilang gitu, cuman gue mikir gini saat itu kayak gue udah pinter dari dulu deh kayaknya. ya, lu Ya kan? visioner. Ya, pinter sih enggak visioner. Pinter sih enggak? Pinter sih enggak visioner. Les itu visioner. Gue gini kata gue, kalau dulu kan kalau masuk desain harus bisa komputer, harus aku bukan orang kaya, jadi nggak, gue di rumah nggak punya komputer. Yes. Terus gue ini itu, terus akhirnya terus sampai gue mikir bahwa kayaknya kalau teknologi gue gampang belajarnya deh. Semua orang bisa lebih belajar teknologi, tapi basic yang paling harusnya yang paling penting adalah basic, bukannya dasar ya. Basic dasar. Iya. Ini caranya. Nanti aku perjelas. Paling nggak basic dan manual harus kuat. Oh iya. Ibarat dari roots-nya dulu ya emang. Jadi Oh, akhirnya oke. ke situ ngambil seni grafis gitu. Terus ngeliat senior wah tekniknya banyak ya gitu.
medianya waktu itu serigrafi Media. apa aja sih kalau Sablon, Oke. ngetsa, Oke. cukil Ah. gitu ya, itulah cetak tinggi, cetak dalam, lalala gitu. Oke, kalau gua tanya nih, seni grafis sama desain komunikasi visual di era itu maksudnya nggak kayak sekarang kan? Enggak sih. Di kafe nggak kayak sekarang kan, Enggak. komputerisasi banget. Ke era itu kan masih manual banget juga medianya kan? Semua juga manual sih, Oh. tapi kan lebih mikirin kayak, maksudnya gini, mungkin waktu itu gue mikirnya order ya, disuruh bikin ini gitu, terus dia ngikut. Pada akhir-akhirnya gue mikir, kayak ini client oriented banget ya gitu. Maksudnya walaupun gue belum tahu saat itu, gue belum tahu pekerjaan apa sih yang akan, itu kan belum ada kerjaan-kerjaan gitu, belum, maksudnya buat kita tuh nggak ada yang Masih namanya mengawang gitu. benar, kayak lo ketemu profesional di zaman itu gila les banget, terus ketemu senior zaman dulu sih, senior banyak ya, cuman mereka memang seniority banget, jadi kayak lo nggak bisa diskusi tapi lo jadi pendengar aja. Oh. Kayak ngobrol ya, mereka lebih ke situ gitu. Di era itu Di ya. era itu. Di era itu. Ditekan di era itu. Di era itu. Ngomong-ngomong, pakai setelan gitu kayak Ibu Mega gue liat. Ini adalah simbol sosial menengah sih. Gak, kan ibu-ibu itu menengah ke atas gayanya gini. Gue ini dikasih sama saudara gue kan. Terus dia bilang gini, itu buat ini ya, baju tidur. Terus pas gue bilang, hey, pas gue pakai ini bisa gue pakai jalan dan lebih keren gitu. Ini simbol menengah mandek. Dia Menengah Pertanyaannya mandek kalau ke bawah enggak? Ke bawah masih mungkin. Ke atas udah enggak bisa. kalau gue mah selda sih. Gue kayak gini, Bu, ayo kita kan, gue suka ngutek-nguteksin gini nih. Ayo kita kutek-kutek gitu. Iya Bu, ini namanya kutek sosial menengah. Udah menengah Ya, doang. menengah. Kagak tahu kemana, menengah aja udah. Menengah kejepit. Oke, balik lagi tadi ke masa-masa perkuliahan. Perkuliahan. Oke. Di era itu tuh bayangan lu tuh seperti apa sih ke depannya? Kalau lu mengambil jurusan itu tuh apa, mengambil kuliah di IKJ nih, kan orang tua pasti kan kuliah di mana? Mau IKJ? Aduh IKJ lagi, seni rupa lagi. Banget. Itu gue nggak ada. Gue nggak mikirin apa-apa. Pokoknya gue gini, gue cuman mikir kalau gue suka gambar dari kecil. Emang Jadi, doyan ya, Emang, basicnya? emang gambar-gambar mulu sampai sebelum TK aja tuh gue gambar-gambarin, sampai sekarang gue ketawa kalau ngeliat Qurannya nyokap sama bokap gue ada gambar-gambar gue gitu. Jadi gue kayak gambar di mana-mana gitu. Sering-sering kayak gitu. Terus jadi gue saat itu mikir yang pokoknya gue mau kuliah yang gambar dan jauh dari matematika. Itu yang selama ini kita pikirkan, tapi itu selama ini kita pikirkan. Iya kan, gue sih gitu. Maksudnya gue mikir itu, tapi ya itu tadi gue nggak ada bayangan gue bakal jadi apa ke depannya atau ngikut siapa gitu. Ngikutin aja nih ya. Gue gini sih sebenarnya, karena ada ketakutan orang tua gue. Mungkin gini. Jadi dulu gue almarhum Pak De gue, dia itu pelukis di Ancol. Oke. Tapi doi kaya raya dari lukisannya gitu. Nah, cuman gue nggak ngeliat itu sih. Tapi itu cuma sebagai kayak referensi. Iya. Gitu. Melihat passionnya, passion. Lebih kayak enak banget sih gambar gitu. Gambar mulu sama dia. Kerjanya gambar gitu. Oke, jadi yang kayak terpatri gitu ya dalam ingatan dari zaman kecil kan. Kayaknya ngikutin Pak De enak nih, nggak mikirin ngitung gitu. Iya bener, Kita nggak aduh. ngitung, kita nggak mikirin IPA. matematika Nggak mikirin ilmu eksak. action Iya, eksak gitu gitu, ya. bener Cuma banget. bersendaguro dengan kuas dan kanvas. Bener. Minum dulu. Mesti gitu ya. Cincin harus Gua tuh tadi tuh ngobrol sama lu tuh maunya begini mulu nih. Begini. Sambil ini enggak tahu ini kayak narik gua nih. Begini. Pengen nonjok. Tapi gua belokin di sini begini mulu kan. kan, kilat kan. Oke, lanjut lagi. Di era-era perkuliahan lu tuh job-job apa yang sempat lu gasak di saat itu? Kan kalau zaman dulu ngomongin zaman dulu ya, ngomongin Grafmur kan. Itu kan kalau medianya ataupun pekerjaannya seperti kayak kita ngelukis apa namanya, spanduk film apa sih, sinema itu kan. Sinema itu terus bikin baliho kan dulu kan masih belum seperti sekarang printing Zaman Masih sekarang manual, masih triplek dijajar-jajar terus kita gambarin Ya, gitu. Gue waktu kuliah itu ngelukis nggak pernah ya, tapi gue ngeliat pacar gue saat itu. istilahnya sekarang apa namanya,
ada bad boy ini apa namanya? Bukan bad boy, apa namanya? Fuckboy. Fuckboy ini fuckboy. Pacar gue saat itu dia diajak dosennya karena dia anak lukis kan. Stuluk Brotherhood sih. Nah dia ngelukis gitu tuh banner, pokoknya apa sih yang buat gue lupa deh, pokoknya gede banget kayak bermeter-meter tuh mereka ngelukis. Jadi baliho gitu ya? Baliho bener bahasanya baliho. Terus teman-teman gue juga pokoknya anak-anak lukis tuh kerjanya itu gitu. Terus gue ngeliat aja. Nah pas gue itu mulai kerja setelah bantuin misalnya nih ada project ini nyablon kaos iya. gitu. Nah gue ngikut gitu, cuman lebih banyak gue disuruh gambar sih, emang gambarnya nanti dipindahin ke kaos misalnya anak teater gitu ya, terus kita kan suka kayak kerja sama nih, misalnya kayak anak teater mau bikin pertunjukan gitu ya. bikinin dong posternya. Nah itu tuh sama tuh gue gambar gitu, terus udah baru di sablon posternya gitu kan. Nah terus bikin kaos-kaos itu. Berarti kalau ngomongin teknis ya, teknik pada saat itu masih cukil berarti ya, apa? Cukil, sablon. Oh, sablon. Sablon udah ada kan. Iya, maksudnya yang lebih dominan pada saat itu kita tuh main di era itu cukil atau freehand intinya sih, masih pakai tangan semua. Semuanya sebenarnya karena setiap mahasiswa itu harus menguasai semua teknik itu. Semua anak grafis. Jadi harus bisa nyablon, harus bisa. Cuma nanti spesifiknya lu suka di mana. Ya itu yang lo lebih deep gitu. So deep, man. Membedakan generasi dulu dan sekarang. Apa itu? Emang lu Kalau sekarang komputerisasi iya. lebih ini kan. Jadi kalau hand drawing nggak kalau gue lihat sih nggak perlu harus bisa hand drawing anak-anak sekarang itu, yang penting konsep bisa, terus eksekusi bisa digital Iya. kayak dia nih. Hand drawing kagak, komputer juga kagak bisa, bahasa Inggris juga lemah, silat juga kagak, silat jadi preman kagak bisa. Life skill juga apa jadinya life begini. Di tengah-tengah, nggak bisa kemana-mana. Bawah masih mungkin, ke atas sudah nggak bisa udah. Nah, akhirnya lu menyelesaikan itu nggak? Kuliah lu nggak apa? Moods boy, mutung. gue tuh kaget ya, jadi pas waktu kok gue nggak tahu kan nih, kayak misalnya ternyata bahwa teman-teman gue tuh berstrategi ngambil kayak mata kuliah tuh mereka berstrategi karena supaya lebih lama di kampus gitu. Biar bisa ini menghuni kampus. Iya, lo tau kan lagunya Naif yang benci libur itu kita banget tuh di angkatan gue tuh. Coba ceritakan saat itu gimana sih? Jadi kita tuh kayak setiap libur ya gitu sedih. Tidak ada kegiatan. Lah kan kalau di kampus tuh kayak nongkrong banget gitu, ngobrol terus ya kayak gitu-gitu lah ya. Berarti kampus udah kayak rumah kedua berarti itu? Jadi kayak tidur banyak banget yang nginep gitu. Kayak gitu-gitu deh. Nah, terus lu nanya apa ya? Ya, tadi tuh tentang lagu benci libur itu karena itu salah satunya. Anak-anak kayak bikinnya karena itu deh. Karena benci elah libur lagi elah minggu gitu, kesel. Pasti enggak ada kegiatan gitu ya. Ataupun teman-teman berkurang gitu. Kayak gitu-gitu deh. Cuman seru sih. Maksudnya kayak jadinya kayak cuman emang sayangnya gini, ada beberapa nongkrong yang terus sayang kenapa? Sayangnya tuh kayak ada yang cuman nggak ngapa-ngapain gitu, tapi sayang kenapa nggak apa-apa sih. harus sih gue coba Jangan terpengaruh oleh kita, jangan terdistract oleh kita. Aku suka terdistraksi. Oke, tadi tuh. Kita agak berisik loh ini. Sampai tetangga depan. Paling diomelin. Oh ya, kita kecilin aja gitu. Gak apa-apa. Oke. Terus apa tadi sih lu sayang tadi. Oh ya, enggak. Jadi ada beberapa anak yang nongkrong tapi nggak ngapa-ngapain. Iya, maksudnya tidak mendapatkan apa-apa. Iya, tapi ada juga misalnya kayak beberapa anak nginep atau apa terus bikin komik ya kan, keren kan? Ada karya di situ ya, ada proses kreatif di sana. Terus kayak waktu itu gue nongkrong gue pengen aja gue bikin seniman cewek-cewek aja, anak seangkatan gue gitu gitu. Jadi emang udah biasa, maksudnya dari dulu tuh emang sering nongkrong nih, harus kebiasaannya gitu, kalau nongkrong pasti harus ada sesuatu nih, gitu ya. Oke, harus ada kayak kita nih nongkrong nggak jadi apa-apa. Tidak ada apa-apa. Selain omong kosong yang terkeluar. Nah, Madam, kalau di saat lu dulu tuh barengan lu siapa aja, Madam, yang orang-orang sekarang ibaratnya seniman-seniman yang udah
namanya maksudnya terdengar lah. Nah. Siapa ya barangan? Ya itu Naif. Kalau mau jadi anak seni rupanya? Dia itu dia anak seni rupa. Ya, maksudnya kan di bidang, dia kan masih di musik. Di karir ininya Di seni rupanya. karir, gue nggak tahu. Maksudnya gimana sih yang terdengar? Yang lagi high banget sekarang gitu. Ibarat kayak kan Angkatan gue apa anak seni rupa aja, kalau ada dari 93 banyak, 94. yang di circle aja Circle lah. aja. Di circle Circle iya. K. Circle K ya. Udah bangkrut jadi Indomaret. Iya, kesian ya. Iya. Emang jadi Indomaret kagak, boy. Tempatnya di Uni. Enggak kasihan juga sih gua. Mahal. Kalau yang bangkrut juga apa tuh satu lagi? Sevel. Oh iya, Sevel ya, Lawson. Sevel, Saya Lawson masih ada. Sevel udah itu karena gara-gara bangun gara-gara banyakan itu apa namanya? utang. Bukan utang, kok lu ubah industri jadi industri hiburan, Sevel Dance. Sevel ya. Sorry. Kan gue ibu disco. Oh iya. Gimana sih? Walaupun usianya udah banyak. Berlayarnya banyak ya. Oke. Kita fokus lagi nih. Barat kalau di circle lu fokus. Duitnya jatuh tuh, Mas. Bawahnya receh. Habis parkir di Indomaret depan. Di depan Nusa Dua. Depan gue Alfamart. Tadi Bukan Indomaret. di depan Nusa Dua, oh Nusa Dua nih rumahnya Ibu Disko nih, masuk gitu. Ibu Disko kan mau nyari Ibu Disko kan, padahal kagak nyari gitu. Nyari Ibu Disko kan gue paksa, Ibu Disko pasti nyari, masuk gitu. Masuk 2000 lu. Gue paksa. Udah di dalam ada Ibu Disko lu 2000 lu bahas ini. Masuk kagak masuk 2000. Oke, kalau barengan di circle dulu siapa madam? Mana 1000 tadi? Mau cariin lagi. Ntar juga. Oke siap. Gimik. Kalau dari barengan lu siapa madam? Pada saat itu madam. Siapa ya? Naif. Naif. Terus Tandun tuh, tau Tandun gak sih? Tandun ya, Tony Tandun. Tandun. Kalau gue tahu gue Tandun dong, Tandun Pramuka. Coba. Maaf ya Dun, kamu. Terus siapa lagi ya? Ya itulah pokoknya gitu. Apa artis sebuah nama? Apa tuh nama? Ya lu tapi lu nanya namanya siapa aja. Karena lu lupa, makanya Lu lupa. Karena di angkatan Gue lu. lupa, gue lagi mikir. Karena di angkatan lu gak ada yang terkenal, makanya gue bilang gitu. Cuman maksud gue gini. Maksudnya loh. tidak. Kayak popularitas itu, maksudnya popularitas yang kayak gimana nih? Ya, yang kan? kayak- Karena gini, Oke. ya. Kayak misalnya ada temen gue, dia itu sebenarnya populer di kalangan teman-teman difabel. Oke. Tapi kan itu, nah kalau gue sih masalah popularitas gitu. Kalau gue agak nggak setuju sama yang semua terdengar namanya, karena maksudnya gue lebih appreciate kalau dia melakukan sesuatu bareng atau untuk nggak cuman BTW lo lihat status WA gue kan? Apa? Gue tau ini Caca Andika, status palsu. Status gue adalah ego is not my amigo. Artinya? Karena buka Google lu. Gue kasih tahu. Bahasa Indonesia lemah. Oh iya bener. Merangkak tuh. EQ gue tiarap gitu. Merangkak. Ya jadi maksudnya kayak makanya gue bingung. Nah, oke, pas coba lu bilang jelaskan. popularitas tuh kayak gimana? Ya maksudnya Kalau popularitas. mau mengartis-ngartis ya, Maksud- paling yang tadi udah gue sebut. Maksudnya mengartis kan dalam arti tadi lo bisa nyebutkan ibaratnya kayak si Koldun, siapa namanya? Oh, Tandun. Tandun Koldun. Sorry. Kenapa gue nyebut Tandun pada zamannya, itu desain grafis yang lumayan oke banget. Kayak gitu bisa dapat dia. Lu kan bisa kasih reference di bawahnya. Terus anak-anak apa sih yang bikin storyboarder, ada juga namanya sebutannya assassin tuh, geng-geng di era itu ya? Iya, assassin itu. Itu anak-anak yang maksudnya dari 94 ke atas Oh. gitu kayak dan itu kan juga populer di lingkungannya. Ya Gitu. apa? Aku bisa lu kasih itunya karena kan bukan tidak tahu madam. Iya, jadi kayak coba gitu. kamu kasih insight. Permusikan si Naib tadi, terus storyboarder, terus ada apa lagi tadi gue bilang ya ini lah gitu. Terus yang temen gue Butong, dia Butong lawannya itu dong, lawannya Solin ya. itu Budi Tongkat namanya. Budi Namanya Tongkat. Budi, terus dia kan handicap gitu. Nah, dia itu aktif
sekarang dia lagi mencoba untuk membuat bienal. Dia tinggalnya di Jogja. Oh, jangan Binal Jogja. Jogja tapi untuk difabel. Oh. Nah, dia bikin buku saku itu how to, maksudnya itu ke infrastruktur gitu ya, sebuah bangunan bisa ini sama orang-orang difabel yang friendly Iya. Soalnya yang gue tahu Butong tuh temannya Kaipang gitu. Yang silat zaman dulu. Oh, gue kira Ipang itu yang apa sih? Plastik. Oh iya, Itu plastik. anak 93. Oh, Ivan Lazarus. Iya. Soalnya gue tau di film-film sebelumnya Butong lawannya Butong, Kaipang. Kaipang pakai pengemis gitu. Itu namanya Pipit. Puput, Pipit. Jadi emang Ingat Butong, thanks karyamu. buat si apa namanya difabel tadi, orang-orang difabel Yang memiliki sedikit kekurangan. bukan kelebihan, kekurangan sih jatuhnya kalau gitu tuh. Kekurangan. Itu siapa sih jatuhnya? Iya, emang ini agak susah. Gue juga takut salah nih ngomongnya karena kan mereka memiliki keistimewaan, bukan? itu ada juga, tapi sebenarnya difabel kan different abilities ya. Oke. Jadi Apa itu? Berbeda. Kemampuan yang berbeda gitu. Gue tuh dulu gue ngajar itu, gue punya murid-murid autis gitu. Gila tuh jago-jago banget. Jadi kayak misalnya hitungan matematika dia tuh, misalnya gue cuma bilang gini, ibu tuh lahir tanggal segini, tahun segini, hari Selasa gitu. Dia bisa cepet banget tuh. Oh, cepet gitu. Cepet banget Cuma gitu. di satu subjek dia cepet, cuma yang lainnya mungkin agak Iya, beda. agak random. Iya, makanya tuh dibilangnya different abilities, kemampuan yang berbeda. Oh iya. Ya sama kayak kita nonton yang di sosial media kan ada tuh yang dia naikin helikopter dulu, habis itu bisa menggambar satu kota Iya. yang di Amerika itu. Ya, terus Madam. Nah, sesudah perkuliahan tadi Madam menyelesaikan dalam waktu berapa tahun itu, Madam? Gue tadi lagi ngomong itu. Kan ini D3, tapi gue 4 tahun sih. Nah, 4 tahun itu adalah gue ternyata di angkatan gue yang agak duluan gitu, kesel banget gue. Jadi ternyata yang gue bilang teman-teman gue itu ngambil mata kuliah berstrategi. Nah, gue enggak, gue kan ngambil aja. Tuh gue udah habis, nggak ada lagi gue. Jadi gue harus lulus mau tidak mau. Oh, kalau nggak gitu waktu saat itu DO? Enggak, yang lanjut lagi. Cuman kan aku bukan orang kaya, jadi harus mikirin kalau misalnya mau kuliah lagi kan harus bayar lagi. Jadi gue pikir ya udah lah. Bukannya di saat itu apa namanya yang gue dengar sih, nggak tahu kalau salah, tolong lu koreksi. IKJ belum semahal sekarang ya pada saat itu. Iya. Nggak seperti sekarang kayaknya edan-edanan banget kan kayak. Sekarang edan-edanan banget semenjak nama IKJ mulai ada sutradara lah, penulis lah, musik ini. Ibaratnya ada istilah-istilah itu yang masuk IKJ mah gembel-gembel kaya itu ibaratnya ada istilah tapi itu. enggak sekaya uang papa habis PH. Ya maksudnya ibaratnya game maksudnya dandanan Boleh. coba dalam arti dia memang bukan orang yang susah banget, maksudnya dia Untuk cuma finansial aman lah dari Iya, orang rumah. rata-rata gitu. Jadi dari 4 tahun Madam menyelesaikan si D3 tadi ya. Habis itu Madam stepnya Pakai nafas. Habis itu saya nganggur. Maaf ya. Oh, maaf. Saya tidak menganggur. Tapi saya tuna karya. Alias no job. Oh, itu sebutannya ya, Tuna karya tidak. Ya. Tuna rungu, orang rungu. Oke, selepas itu Madam masih tetap bergabung di komunitas Madam kah, atau Madam cabut keluar circle Madam selepas Madam pendidikan formal tadi? Gue gini, jadi kan kalau mau lulus itu lo mesti ada karya banyak gitu ya buat ujian kan, itu butuh uang yang lebih banyak. Terus gue nah dulu kalau di kampus itu kita punya kayak mading gitu. Terus orang-orang dari luar kalau nyari desainer grafis, nyari apa tuh naruh di situ, apa segala macam. Nah terus gue lihat ngajar, Bo. Ngajar maksudnya? Mengajar lukis. Kok? Enggak, jadi tuh di madingnya tuh ada mengajar lukis kontak. Jadi itu kan semua butuh kayak itu apa sih namanya kalau di loker gitu kayak gitu. Cuma kan di dinding mading kampus. Tapi kan yang masa-masa kan biasanya kan orang-orang yang udah lulus pada naruh butuh ini. Iya, orang itu atau emang orang kantoran nyari desainer pengennya anak IKJ nih. Udah dia naruh ke situ gitu caranya gitu. Nah, terus
ada di situ gitu. Ya udah gue coba ke situ, terus gue ngajar. Jadi ya udah terus ngajar, terus gue ngapain aja ya? Lupa deh, pokoknya gue ngajar, awal-awal ngajar biar dapet kecok terbang itu nggak apa-apa itu. Jangan kesini. Wah, Pohon gue nih. nggak apa-apa. Daripada nggak Oh iya. Daripada ada cicak yang lidin dia merayap. Kelihatan seekor kecuak. Hah? Siapa yang? Lalu dikunyah. Apa terus madam sampai Geli banget. gili-gili besi. Besi. Ih, hal heran. Terus ke tinta tawaran. Habis ini kita Polda ya. Apa banget tuh ya? Agak bingung Eke. Hmm. Terus ngapain? Ya udah gitu. Tadi madam ngajar, awal madam ngajar tuh di boleh sebenarnya di Kalau tahu nggak? Enggak. Oh, iya. Mereka yang menjelaskan. Gue mau jawab iya, daripada gue mau jawab enggak. Dia mau mancing. Oh, hati-hati mas. Semangat. Semangat lah. Gak tamal deh siapa gini. Oke, madam. Apa ya? Tadi madam ngajar di lo tau nggak tadi? Lo tahu nggak? Oh, iya. Itu ternyata jadi itu adalah spa, Oke. tempat spa yang menyediakan Spa pijit. spa, iya tapi Delta. no. Kimochi. Jangan no. Jadi dia itu spa perempuan, bukan khusus wanita gitu. Terus yang nyediain tempat buat anak. Oh, penitipannya. Hmm. Daycare-nya gitu ya. Nggak deh kayak ya, tapi jadi kayak misalnya nyokapnya lagi mau lulur, anaknya anaknya gitu. taruhlah di situ untuk ada kelas gambar apa gitu di situ. Nah sebenarnya yang gue highlight sekarang ya gitu, itu spa di zaman itu nggak ada, tapi mereka 10 orang nih foundernya. Oke. Ciwi semua termasuk Mbak Cica Kuswoyo. Oh. Terus 10 orang ini karena mereka udah punya anak ini. Nah, gue jadi pas belakangan tuh ngelihat ternyata tuh kolektif gitu ya. Udah dari lama berkolektif nih emak-emak gitu. Terus punya ide, oke deh nanti kita bikin ini tapi ada buat anak-anaknya nih. Anak-anaknya ngapain ya? Gambar lah apa-apa. Soalnya kan juga menjadi sebuah problem ibaratnya ketika si ibu-ibu itu pengen me time, anak-anaknya harus dibawa kemana? Kan gitu. Pengen membawa anak juga, tapi juga pengen me time gitu. Dibolak-balik kan. nah, Kayak togel. Sama tuh kena kalau Apa? oke jadinya si madam mulai masuk di itu. Ya di situ kan udah, tapi terus selanjutnya gue ngapain? Pokoknya gue jadi desainer pernah. Tapi sorry madam, gue tanya lagi sebelum lu ketarik misalnya, lu menghadapi anak-anak kan bukannya ada ilmu khusus ya, kalau mau yang psikologi dan segala macam untuk menghadapi si anak-anak itu, lu punya itu apa namanya? Bisa betah itu gimana sih? ilmu jiwa. Ilmu jiwa. Itu gift. Gift. Jadi gue kayak gue aneh sih, gue maksudnya dari gue kecil gue suka anak kecil udah gitu, aneh banget kayak. Kalau suka anak gede kok bapaknya lo tuh. Makanya kalau anak gede bapaknya lo kelanin. Masuk lu gitu. Jadi gimana malam? Dari kecil kayak gue gitu, terus gue selalu seneng sama anak kecil gitu, gak tau kenapa. Terus sampai gue kayak punya ini sendiri gitu, maksudnya kayak kayaknya anak kecil kalau lagi gini tuh harusnya gini deh, kalau ini tuh harusnya gini, padahal kan itu kayak feeling ya, makanya gue bilang gift itu tadi kayak gift gitu. Terus ngadepin anak kecil gimana, gue saat itu nggak ada ilmunya, tapi gue bisa ngeblend aja gitu. Gue memposisikan diri gue seperti waktu gue kecil, gue pengennya tuh di treatmentnya kayak gimana sih gitu. Gitu. Kalau ketemu orang dewasa tuh mereka akan kayak gimana sih gitu. Jadi gue ngerasa kayak anak kecil tuh gitu, kayaknya mereka gini gitu. Kayak gitu. Oh gitu. Akhirnya lu bertahan berapa tahun di tempat spa itu? Aku jadi beautician, enggak deh. Jadi gue bertahannya tuh kayak 2 tahun aja sih. Apa setahun malah. Soalnya gue ada kerjaan lain gitu. Jadi gue Sesuai bidang madam, tapi kalau kalau di drag gitu semuanya itu sebenarnya gue nggak keluar dari seni rupa sih. Oh iya, sama ngajar tadi anak-anak tadi tuh ya. Ngajar, terus gue jadi bantuin temen gue
jadi marketingin desain dia gitu. Oh. Terus juga gue kerja di, kalau zaman dulu tuh ada namanya Broadcast Design Indonesia, Richard Buntario kalau lo tahu. Gue di situ juga. Terus gue ke Bali. Gue ke Bali, Bo. Ngapain? Kerja Oh ya di Club Med. Oh, kapal sih, apa kapal itu ya? Apa namanya? Krus-krus gitu ya? Kapal itu kan itu produk ini, brand coatingan itu nggak sih? Oh, bukan, itu hotel, woi. ada krusnya juga kan kapal itu ya kan? Tapi itu sekarang kayak dulu, soalnya gini, kayaknya tuh itu zaman dulu tuh dia hotel gitu deh. Terus udah gitu dia sekarang katanya kayak berubah, udah nggak hotel. Nggak ngerti deh gue, kayak Iya. sekarang kayak udah nggak lagi deh. Pokoknya sempat madam di Kelamat itu Di ya. Nusa Dua. Oke. Seperti rumahku pas ke Nusa Dua. Kalau kata Jelani ini tuh takdir, Man. Iya. Takdir. Takdir, men. Kita nggak gini, cheers. Cheers. Harus memandang mata. Oh, susah dong gue. Iya. Karena ini ya, urban legendnya Oh. apa namanya, nanti menaruh sesuatu di minuman. Nah. Kita harus memandang mata. Urban Iya. legend. Legend banget nih. Dari sononya katanya. Terus madam tadi udah setahun lah tadi ya cabut, akhirnya bahasa kasar melacur lagi di industri kreatif yang sebenarnya tadi deh ya. Kenapa melacur? Coba diterangkan. Ya melacurnya mau bekerja lagi ibaratnya. Oh, iya. Ya, bekerja lagi. Kalau dibilang bekerja itu sebuah tuntutan yang tidak kita sukai. Kalau dibilang kita Nggak semua. Oh, sorry. gimana? No. Silakan. Salah diluruskan. Biasanya kalau dengan ngomong kata kerja itu hal yang jadi hobi pun bisa menjadi hal yang menyebalkan kalau kita ngomong kerja. Ya karena ketika bekerja berkaitan sama waktu, sama orang lain juga, pasti kan gitu kan ya sebenarnya. Iya ya. Apa yang bagian itu aku setuju. Tapi bukannya berarti terus menyebalkan. Iya. Mungkin kalau terus menerus karena dipaksa kerja awalnya menyebalkan mana. Iya juga. Menyebalkan apalagi kalau nggak ada duitnya. Saya coba tanya Mbak warteg tuh. Emang dia suka memasak, tapi sebenarnya disuruh memasak kayak begitu kan sebel banget. Gua kan juga pengen libur. Tapi kan ada liburnya. Tapi pengen libur terus. Tapi tetap dapat duit. Egois. Ego is not my Ego. Oke, ego is not my me. Jadi madam lagi gue balik ke awal lagi tadi. Setahun, habis itu madam cabut dari tempat si pengajar tadi. Habis itu madam balik ke industri Sempet ke Melanglang Buana, ke Melanglang Bali. Melanglang Buana. ke Club Med tadi itu. Ke Club Med lah, kemana. Di Bali sempat berapa tahun madam? 1,5 doang. Itu di tahun berapa madam? 1999. Lu udah lahir belum? Gua kayak waktu masih pakai celana biru madam. SMP loh madam. SMP gua. Gua masih nongkrongnya di warung jamu itu kayaknya. Ih, ngapain lu? Beli anggur. Sudah mulai saat itu. Belajar itu colongan. Sampai rokok bokap gua ambil gudang garam. 99 itu ke Bali masuk si industri apa namanya tadi sebagai tim kreatifnya jadinya di Enggak. ngapa itu? Jadi gue adalah pengajar Ajar lagi. batik itu kan dia elup-elup gitu kan. Oh iya. Jadi Etnik gitu. bule-bule banyak Wish. banget gitu. Terus jadi gue ngajarinnya tuh craft gitu. Oh. Gue ngajar craft terus pas saat itu jadi kan dia gede banget kan tempatnya. Terus di situ tiba-tiba kayak setiap gue ngajak pak, gue dengar suara anak kecil banyak kayak beruntung. Terus gue ngeliat itu mereka ngapain sih, gue nanya sama temen gue. Manusia bukan itu? Anak kecil banyak. Goib. Luyut gitu. Okay. Terus udah gitu, ini ngapain sih gini gitu. Ternyata, oh iya ini kids clubnya gitu. Oh. Habis tuh gue bilang ke bos gue, gue mau dong di kids club, gue pengen pindah nih. Gue bilang. Dibikinin satu program gitu di kids clubnya. Gue ikutan, enggak, gue mau jadi tim pengajar di sana. gue di situ aja deh, di sini kayak orang tua, maksudnya ibu-ibu, bapak-bapak, cakep sih. Cuman gue kayak, aduh gue pengen sama anak-anak lebih fun gitu, jalan, mau aktif gitu kan. Akhirnya boleh, kata dia, oke, ini kan high season, lo mesti tunggu sampai ada pengganti lo, baru lo boleh cabut. Oke. Akhirnya ada tuh pengganti gue, terus gue caps deh ke kids clubnya. Club itu. Gitu, dari situ tiba-tiba gue dikontak nih sama temen gue. Maksudnya gue kayak, gue pengen balik gitu. Maksudnya kayak bokap gue sih sebenarnya kayak udah deh di sini aja gitu. Udah deh, terus gue lagi di sana teman-temen kayak Nil sini dong bantuin kita nih di Ruru. Itu tahun
akhirnya gue bergabung sama geng Ruru tuh 2001. Oh itu udah ada Mas ya Ruru? Ruru kan 2000. Oke. Ruru 2000. Terus tahun kemudian ya maksudnya mereka juga baru ngerintis kan. 2000 tuh ngerintis apa segala, terus di 2001 dipanggil bantuin lu dong gini ya udah gue datang. Untuk divisi keuangan. Oh, wow. Oh, itu Ruru Kids belum ada ya? Belum ada. Belum, Ruru Kids belum. 2010. Oke. Berarti jadi accounting anggapnya di situ keuangan itu. Iya, jadi kita ada pameran bareng, kan duit dapat sponsor. Mereka tidak bisa mengelola, jadi gue sembari ikutan pamerannya sama si Bondi segala tuh, Om Le, sama Bondi apa segala macem ade gitu-gitu. Udah kita terus gini nih pegang bantuin ngurusin duitnya ya gini nih. Udah dari situ terus deh sambil bareng sama anak Ruru sambil tetap gue bantuin perduitannya gitu. Oke. Emang kalau saat itu kalau ngobrol ya, gue tanya kondisi Ruru untuk perputaran duit itu memang agak kacau pada saat itu. Kacau gitu ya, namanya baru mulai. Iya, maksudnya dalam arti belum ada yang bisa orang yang memanage sih dalam arti. Gak ada cowok semua. Iya sih benar kalau udah cowok tuh udah bahaya. Terus mereka juga kayak udah ini kasih dia aja gitu yang oke. Tapi pada saat itu Ruru udah mulai untuk di segi bisnisnya udah mulai jalan juga ya, maksudnya untuk ke arah profesionalnya ya. Ya emang dari awal kan emang pengen hadir di kancah seni rupa. Oke. Kancah seni rupa Jakarta gitu kan. Kayak bikin kolektif yang terorganisir gitu ya. Idenya sih bagus ya, maksud gue pas kayak ke sekarang itu udah. Nah, aku pernah panjang banget sih gue ngomong. Aku nggak bisa ngomong panjang-panjang. Dikit-dikit sepotong-sepotong aja. Itu sesuai dengan karakter lo aja. Oke, ya udah itu karakternya. Coba lo dulu nanti gue akan lanjutkan. Ler. ini. Penasaran. Kalau gua tangkap sih dari gaya yang ngomong mungkin sedikit kok tidak sesuai dengan visi misi yang pertama. Siapanya? Si Rurunya. Salah. Kan namanya menebak-nebak gimana? Salah banget, ini adalah pancingan. Galatama. Dorce dong Galatama. Oh iya, bukan. Gamalama. Lama, woy. Ya maksudnya pada saat itu kita kan nggak tahu ya, maksudnya kalau ke gue pribadi nggak tahu nih sama teman-teman Ruru yang lain, kita tuh nggak tahu ke depannya tuh akan seperti apa, tapi kita sendiri di dalamnya tuh seneng banget. Maksudnya kita seneng banget kayak ini kan otaknya nih si Adi Darmawan nih emang geblek sih nih anak, jadi dia oke banget. Terus gabung lagi, ntar siapa lagi gabung lagi teman-teman, terus akhirnya jadi kayak dari teman-teman yang gabung ke sini bikin program, kepikiran kita bikin ini kan si Ade itu dia dapat beasiswa di Belanda kan, di Rich Academy gitu kan. Itu tuh oke banget, jadi dia kesini, dia pengen bikin ini, kita tuh membuat sesuatu yang baru gitu ya. Gitu kan. Terus bikin kolektif ruang rupa, terus sama teman-teman. Sebenarnya dia yang anak isi tuh dia sendiri, yang lainnya sisanya anak IKJ. Om Leo? Om Leo gabung belakangan. Anak isi mutung. Dia terus gabung juga belakangan. Jadi masa ini foundernya tuh si Om Ade tadi ya. Sama teman-teman IKJ yang lain gitu. Terus begini tuh apa segala kesini-sini, maksudnya bisa survive. Kita tuh pernah yang kayak tidak bergaji selama berbulan-bulan tuh pernah juga. Akhirnya kalau anak-anak itu kan bertahan, maksudnya kayak udahlah kita bisa gini-gini. Gue tuh kalau gue waktu gue cari kerjaan tempat lain dulu ya, gue butuh duit nih gini-gini gitu. Ya nggak apa-apa. Jadi ya udah, gue tuh salah satu yang dari 2001 sampai sekarang tuh gue yang keluar masuk on off. Maksudnya kayak gue kerja apa segala, tapi selalu balik lagi. Makanya gue bilang kayak waktu Ruru kemarin ulang tahun itu, gue kan kita ngobrol bareng gitu, terus kayak Ruru apa sih buat lo gitu kan, pada nanya-nanya gitu. Saya kalau buat gue tuh udah kayak home. Kayak lo mau kemana pun baliknya ke sini gitu. Terus orang-orangnya juga udah, maksudnya kita udah dekat gitu loh, maksudnya udah satu sebenarnya udah kayak keluarga gitu. Ibaratnya kayak lagunya Elvi Sukaesih. Apa tuh? Burung Camar. Oh ya, itu bukannya Vina Panduwinata. Tai. Itu ratu amplop ya itu. Itu banyak nih. Elvis itu pernah nyanyi lagu Corona, Bo. Apa lagi tuh? Ih, lu nggak
nggak dapet ya itu sharingan. Ih banyak banget kali video-video yang suka isi dulu lagu tentang corona. Coba lu browsing. Oh. Emang corona ada? Ada nggak sih? Ada bir. Kok bir sih? Corona. Bir corona. Yang gue tau sih itu, botol kecil. Nah, jadi Ya. berarti lu sempat mengalami di saat-saat Ruru itu memang belum bisa menghasilkan finansial yang benar-benar bisa Untuk menghidupi sesuatu yang Saat lain. itu ya. saat itu ya, bukan Nah, saat terus itu. kita seru banget, kita pernah bikin fundraising Nah. karya, semua karya seniman-seniman. Oke. Kita display apa, wah itu keren banget menurut gue saat itu. Fundraising maksudnya gimana itu? Jadi kita butuh dana buat bikin program. Oke. Ya, mendanai sebuah program yang kita bikin, terus kita bikin fundraising karya siapapun teman-teman kita dijual. Jadi pembagiannya 60-40 atau berapa gue lupa ya, Oke, pokoknya yang penting pembagiannya ada lah gitu. masuk ke ini itu lah. keren banget, maksudnya semua kayak Mbak Donor Sasinaga, terus dia ngasih patung dia gitu kan, kayak pokoknya kayak gitu-gitu deh, si Anggul apa pokoknya semua gitu kayak jadi itu momen yang seru, dan itu kita masih tetap jalani sampai sekarang. Holy Market apa ya kayak gitu-gitu deh, masih terus Jalan programnya sampai sekarang. gitar. Terus baru deh di 2010 gue bilang ke adek gini, Dek, kayak kita harus ada program buat anak-anak deh, guru. Terus dia gini, hah? Ih, Repot ah? Gitu. Ih, Ramayana. Belanjong Cin. Iya, Ramayana, rame banget dia. Oke, terus Gimana terus? Terus dia, ribet gini, kan gue yang ngurus. Oke. memang Sesuai dengan passion lu tadi yang Yang dari Iya. awal. Karena tapi saat itu emang ada pemicunya sih. Pokoknya ada pemicunya sampai gue mikir, aduh gimana ya. Pokoknya gue gini, gue ketemu sama beberapa Investor? Bukan. salah. Terot. Ketemu sama orang yang mengajar, guru yang ngajar seni Oke. di sekolah-sekolah gitu. Ah. Terus gue kayak ini dia salah deh ngajar seni rupa gunung yang anak yang maksudnya top down banget, jadi guru anak murid harus ngikut guru. Oke. Nah, jadi gue ngerasa kayak lo tuh nggak memberikan kebebasan anak-anak ini buat menuangkan apa pikiran mereka, ide mereka, apa segala gitu. Jadi terus gue gini, siapa ya kira-kira gini, gue sempet kayak gini baca gitu, lagi baca dulu Indonesia banyak mengirim guru, tapi sekarang kan banyak sindiran-sindiran yang sekarang ngirim apa kayak gitu-gitu. Cuma gue mikirnya kayak Indonesia itu harus dilihat orang tuh nggak kayak gitu ya, tapi gimana? Terus karena mikir itu mungkin kayak generasi ngerubah sebuah struktur, maksudnya nggak mungkin merubah itu dengan apa kayak generasi berikut gitu lah. Generasi berikut yang harus generasi berikut yang harus kita persiapkan untuk kedepannya gitu. Siapa sih generasi berikut? Anak-anak kan? Iya. Gitu, maksudnya pada saat itu kan gue bilang gue pintar nggak? Pinter, visioner. Gua pinter sih nggak visioner. Ibaratnya lo mesti kalau mau punya ide-ide gila. ibarat Apaan biasa banget. Enggak, ibaratnya kalau emang lo mau memperbaiki sesuatu di depan, lo mesti perbaiki dari awal. Jadi. Di saat calon pemimpin atau calon orang-orang di depannya mesti lo perbaiki. Bukan rusak sih, mesti dididik atau diperbaiki ataupun diedukasi di awal. Jadi ke depannya Exactly. Wush. Jadi udah lu tuh nggak muluk-muluk sih, lu lebih ke arah yang gue bacanya. Misalnya kalau salah lu benerin ya ibaratnya. Nggak mau. Oh ya Nggak ada udah. yang salah. Oh, nggak ada yang Oke, salah. gimana? Semua benar ya. Iya. Ya. Pilihan D berarti ya. Semua jawaban benar. Lu lebih ke arah mending ngapain sih kita ngebikin sesuatu yang sekarang, tapi kalau mau di awal nggak lu benerin dulu nih ya sistem yang di awal. Siapakah sistem di awal? Ya ini. Ya ini sistem di awal. Maksudnya kenapa terjadi korupsi? Kenapa terjadi kerusakan yang ini orang-orang ini? Karena Di awalnya emang udah mindsetnya tidak tidak dijaga dengan baik, ibaratnya bukan diajarkan. Diajarkan dengan baik. Dia dijaga gitu ibaratnya. Iya. Mesti Kalau ada ngomong orang. benar dan salah kan subjektif. Oh. Kok dulu jadi pinter kalau gitu? Gue juga gak kepikiran sampai segitu. Ternyata memang gue yang lebih bodoh dari tadi. Mengakui gue hari ini. Ya, Oke. ya gitu jadinya. Terus motonya Ruru Kids adalah
Kids are important, they are our future. Artinya? Diimpor kemana? Hey, Oh, artinya adalah anak-anak itu penting ya. Anak-anak itu penting karena mereka masa depan kita. Gitu. Jadi pada saat itu terus gue balik lagi, kalau gitu terus siapa orang-orang yang akan peduli sih sama hal-hal kayak gini gitu. Kalau guru, maksudnya gue nggak meremehkan guru, cuman mungkin mereka tidak memiliki bagasi yang sama dengan kita. Kalau seniman itu artinya seniman lalu kemudian punya tanggung jawab untuk mentransfer ilmunya ke anak-anak ini, karena anak-anak ini akan lebih mudah menerima atau lebih masuk pemahamannya ketika mengajar dengan fun kan, menyenangkan, cara menyenangkan. Seni itu tidak membosankan, seni itu kan menyenangkan. Walaupun itu untuk anak-anak ya, ini untuk anak-anak, konteksnya anak-anak. Gitu. Jadi gue langsung, teman-teman kita seniman-seniman harus sharing knowledge sama anak-anak. Oke. Ya udah begitu. Jadi gue terus bilang sama Ade, gini-gini, Ade oke, namanya Ruru Kids. Kita mikirin nama Ruru Kids selama yang apa ini gitu. Terus akhirnya jadi Ruru Kids gitu. Terus anak Ruru gitu. Terus jadi bisa siapa aja, nggak cuma anak gitu. Habis itu gue bilang sama Bondi, Papa, gue manggil Bondi Papa. Papa Yukiro. Pah Bon. Bon. Gini nih, dan Bondi punya ide, dia kan oke banget tuh anaknya. Terus gue langsung, dan dia oke. Terus kayak, yuk kita bikin ini Mama Kun gitu, Mama Kunil. Jadi Papa dan Mama. Udah, terus anaknya Anggun, kalau tahu Anggun Culat, dia anaknya. Nah terus kita bikin, jadi sejak saat itu bikin Ruru Kids, ini dari tahun 2010. Ya udah sampai sekarang gitu. Oke. Programnya jalan ya sampai sekarang? Jalan. Tapi sempat berhenti di 2014. Karena? Why? No. 2010, 2011 stop, baru 2014 aktif lagi. Oke. Why ya? Karena ada jeda itu. Domestic problem lah. Oi. Itu pengajar yang ini ya, kurang? Enggak, domestik gue. Lu cabut lagi? Jangan ditanya. Menghilang lagi. Tiba-tiba dia bisa dibule. Elup. Balik lagi ke Bali. Kayaknya gua mau Bule-bule kakek-kakek ini bisa gue prospek. Lo gila lo kakak. Gue Jompo dong. Gue selama ini mencari sosok Yos Esther ada yang belum gue ketemukan gitu. Di Bali banyak nih, di Bali banyak seribuan lecek. Brengsek. Akhirnya sempat mandek tadi di tahun berapa tadi? 2012. Akhirnya di 2014 mulai aktif kembali. Udah dong ketawanya. Udah dong. Ya, ada yang bisa gue garap. Orang biasanya koleksi barang tua, dia koleksi orang tua. Usia yang banyak. Sorry. Generasi old school. Oke. Iya. Akhirnya di 2015 mulai aktif kembali tuh ya. 14 ya? 14. Iya, maksudnya di 2014 aktif kembali kan? Yes. Oke. Kendala apa aja sih yang masih terngiang-ngiang. Infuse water. Masih terngiang-ngiang seribuan lecek tadi ya. Rawan 1000. Sekarang lagi musim raw food. Raw food. Apa itu? Gue juga nggak tahu sih, cuman kayak misalnya itu anak baru asli raw food. Terus plant based, pokoknya kayak gitu-gitu. Jadi setiap gue begini, gue mau ini dong. Ini aja Bu, yang raw food gitu. Jadi plant based. Apa ya, gue nggak ngerti, katanya makanan sehat. Jadi kan sekarang hits. Nah, kendala apa aja sih yang selama kata lo bagus nih yang ini. Tak tuh tanda tobat kata jalani lagi. Jalani lagi gitu. Kendala apa aja sih? Maksudnya kan sekarang kan ngurusin bocah-bocahnya tuh nggak cuma 1-2 bocah doang kan. Kalau udah masuk Ruru Kids tuh mulai banyak namanya jatuhnya pelanggan lah jatuhnya, customer lah jatuhnya ya kan. Yang dipercayakan buat lu asuh untuk lu benahi mentalnya, lu bukan dibenahi sih, lu jagain. Nggak dijagain. Ajak lagi dilalarin. Brengsek. Gue tuh orang visual ya. Jadi kalau dia ngomongin gitu gue langsung, kita kan langsung gitu ya. Gila. Lanjut kan, lu jangan terdistract sama gua. Mungkin nih gara-gara infuse water. Jadi lebih fokus kan. Biar fresh. Tadi lu ngomong apa? Ya itu bocahnya yang lu jagain tadi. Nggak Cuma jadi ini. Ini nggak dijagain
Tapi kita tuh kayak lo nih ya, kayak tanaman itu lo rawat kan, nurturing, itu merawat. Jadi bukan lo nggak apa tadi lo bilang ngejaga gitu ya. Itu maksudnya lo nggak ngejagain gimana, tapi lo dirawat ya. Kalau dirawat kan ini kayak itu kan susah-susah gampang gitu. Tapi kita harus ngerti apa yang mau kita. Maksudnya kan itu apa? Kok gue jadi serius sih? Ya apa-apa, sisi keibuan lu memang sisi madam lu. Oke, madam. Jadi itu kan kayak jadi itu kan sebenarnya building karakter. Itu nanti ngebentuk attitude yang tadi gue bilang. Iya. Ngebentuk attitude yang gue bilang. Lanjut jangan keparuh sama. Itu ngomong itu dong, goib. Nanti selepas ini. Oke, jadi itu kan building karakter yang kreatif. Gue inget banget. Oke, apa itu? Temen gue namanya Roni Agustinus, dia adalah foundernya Margin Kiri. Kalau browsing publisher, jadi penerbitan Margin Kiri. Roni Agustinus. Oke. Sampai Roni Siantulung. Nggak ada. Terusnya dia ngapain? Ya Roni Agustinus tadi, madam. Dia bilang gini. Betok nih. Pakai cincin hijau. Cincin hijau. Cancok. Oke. Jadi si Roni itu pernah bilang sama gue, lu tahu nggak nih Sigmund Freud? Gue nggak tahu saat itu. Waktu itu kan zaman kuliah kan. Sigmund Freud itu dia pernah bilang bahwa yang akan survive di masa depan adalah orang-orang kreatif. Sigmund Freud itu siapa tuh? Itu filosof. Filsuf. Coba lu cari deh. Oke. Kalian harus belajar tuh. Kita depan mata kuliah itu dulu kan, mata kuliah filsuf dulu itu. Zaman kuliah. Sih? Coba gue lupa itu karena mau di situ. Dia ngapain waktu itu? Teler. Kuliah, gue bayar SKS. SKS gue kan nggak bayar dulu ya, cuma bayar. Lo kalian isi Bali ya? Isi Denpasar. Isi Denpasar. Oke, tadi si itu. Pinter banget sih. Kok bisa masuk ke Enggak situ? juga. Ih, jago banget. Jago ngibul. Ini orang tua, gue bilangnya masuk kedokteran. Duitnya kedokteran tapi gue masuk isi Denpasar. Jangan ditiru. Itu jahat. Jahara Cin. Jahara beb. Jahara beb gitu. Oke, tadi tai lu. Gue geli. Gak gaul sih. Si Cin. Boleh bebas. Si filsuf tadi bahwa orang-orang kreatif yang bakal Bertahan, di survive. masa depan. Saat itu gue pikir-pikir bener juga ya. Gitu. Karena maksudnya gue selalu bilang kayak kreativitas itu bukan cuma milik seniman. Oke. Jangan salah. Semua orang kreatif. Itulah yang gue bilang kayak makanya si anak-anak ini building karakternya tuh dari awal dia harus kreatif, dia harus maksudnya dia harus kuat nih, maksudnya ya gitu deh. Tapi Madam, lu kalau ngomongin balik ke anak-anak lagi, lu sempat mendalami lagi nggak buat ilmu kejiwaan anak-anak sebelumnya? Iya, setelah itu gue tuh sebenarnya malas baca kan orangnya. Untung gue dikelilingin sama teman-teman seperti perpustakaan berjalan. Jadi gue tinggal kayak atau enggak yang sekarang tolong dong bacain ini, ntar lu bilangnya review ke gue gitu. Tapi lu pernah ngelakuin konseling khusus nggak kayak ke psikolog anak apa gimana? Pernah, kan temen gue juga ada yang psikolog anak. Tapi emang gini sih, gue tuh pernah ya kan pokoknya ini gue ngalamin anak gue sendiri sebenarnya. Ada masalah yang karena gue itu hadapannya sama gue kan harus pertama kalau lu mau mengurus orang lain, lu harus ngurus diri lu sendiri. Rumah tangga sendiri lu ya, maksudnya di lingkungan sendiri lu ya. Jadi gue nggak punya ilmunya untuk ngadepin anak gue lagi begini nih gimana ya gitu apa gitu. Terus akhirnya gue belajar, terus gue nanya sama temen gue ke psikolog soal anak gue apa segala macem. Dan itu gue baru ngerti kan, kayak gini. Terus lately panjang nih. Terus lately gue mulai nemuin, pokoknya gue pernah ada kayak apa sih kalau lo kejedot dulu lo baru sadar. Pentok. Kalau sudah kepentok dulu baru sadar. Jawabannya di belakang setelah lu mengalami sebuah kejadian dulu. Makanya kalau anak gue bilang, Bu, Ibu menyesal nggak sih? Ibu tidak pernah menyesal karena itu adalah masa lalu orang, itu adalah sejarah kan. Masa lalu orang sejarah yang buat pembelajaran lo jadi seseorang di masa depan.
kayak gitu sih. Today is history, tomorrow is mystery. Itu gue juga ngutip loh omongan-omongan yang ada di sosial media. Udah banyak itu mah. Oke, jadi Apa pengalaman adalah guru paling terbaik, Terbaik. termahal. experience is the best teacher. Nah, ya. Sebenarnya. Expensive. Iya. Gue coba mengimbangi, aduh gue agak suka Inggris Ini putra pasti. Oh ya. Dengan kedunguannya dia. yang hina itu. Udah dungu. Hina. Iya. Kedunguan yang gue yang hina itu. Iya, maaf. Tadi dulu gue mau minum dulu. Oke, jadinya lu belajar tadi tuh ya, satu lagi belajar dari orang-orang, satu lagi belajar dari pengalaman lu tadi tuh ya. Maksudnya gue selalu belajar sama siapa aja, maksudnya nggak terbatas, nggak harus pinter. Gue orang yang salah satu orang yang ngindarin kayak, wah ini orang ini nih gue ngejar ke situ, enggak gitu. Jadi bisa belajar dari siapa aja. Oke. Nah, kalau gue boleh tanya, Boleh. kalau pengen ibaratnya gabung di Ruru Kids tuh gimana caranya? Asik, promo. Enggak, jadi siapa aja bisa gabung karena Ruru Kids itu sebenarnya dia tidak hanya untuk anak-anak, tapi kita kadang-kadang juga kita ngobrol sama parentsnya, orang tuanya, kita ngobrol sama guru-guru, kita bikin workshop sama guru-guru. Jadi terbuka sebenarnya nih semua lingkungan pendidikan awal dari keluarga, sekolah, melebar. Kan kalau logonya Ruru Kids itu sebenarnya kalau kalian perhatikan yang bikin Shani. Nah, logonya ini artinya virus kayak virus. Jadi dia menyebarkan. Gitu. Jadi anak-anak ini jadi anak-anak ini habis ketemu kita berharap nanti kamu ajarin teman kamu. Jadi ilmu itu harus dibagikan. Tidak berhenti di dia doang. Iya, kalau lo punya sesuatu yang bahkan kita waktu itu jadi platformnya banyak sih Ruru Kids. Jadi kayak pameran seniman sama kolaborasi sama anak, seniman sharing sama anak. Terus sekarang lagi di masa pandemi ini kita bikin program-program digital. Jadi kayak di YouTube, terus gimana kayak gitu-gitu lah. Tapi harusnya dapat nggak sih kalau harus diajarkan secara digital kalau pribadi lu? Kalau gue ngerasa sebenarnya itu kurang ya. Dalam artian kita harus adaptif, dalam artian gimana pertanyaannya? maksudnya dapat nggak sih? Maksudnya Dapat apa ya? Feel untuk ngajarin dan anaknya bisa nangkep juga nggak sih kalau kita feelnya gini. Jadi memang kan tentu kalau gue yakin sih enggak 100%. Iya, seperti langsung face to face ya. Iya, tapi antara si anak dengan fasilitator, ya maksudnya guru atau dengan siapa, dia harus ngebangun chemistry-nya dulu sebenarnya. Kan kalau sekarang rata-rata guru nggak tahu, kan ini semua kita dipaksa. Kita saat ini semua orang dipaksa dengan kondisi yang mau tidak mau lo harus pakai digital gitu. Tapi kan si guru harus punya strategi. Makanya tadi yang gue bilang bahwa kreativitas bukan milik seniman doang. Semua orang harus punya. Guru punya kewajiban ke anak untuk menerangkan. Anak punya hak untuk bertanya ke guru gitu. Guru-guru ini harus punya strategi yang oke, gimana caranya untuk mendeliver ilmunya dengan kondisi yang kayak gini, gitu. Nah, gue jadi serius ya, terus sih. Karena keilmuan kan kita sharing. Kita membahas sebuah keilmuan yang bisa dipertanggungjawabkan. Nah, generasi ke depan. Entah depan apa ini? Nah, Madam, gue tanya, kalau ngomongin masalah di dunia tadi ya, di dunia anak-anak terus di dunia pendidikan tadi ya. Untuk sistem pengajaran sendiri gimana, Madam? Emang udah ada pakem sendiri yang udah diterapkan, dipegang sama Ruru Kids ini untuk diajarin anak-anak, atau masing-masing pengajar punya cara yang berbeda-beda, Madam? Nah, jadi kalau kayak di Ruru Kids sebenarnya keuntungan gue pribadi adalah gue belajar kurikulum dari luar, kurikulum Eropa, gue belajar waktu itu. Nah, ini juga kayak gini nih, jadi gue dulu sempet baca artikel waktu gue belum ngajar justru. Gue baca artikel bahwa, tapi gue udah muncul tuh yang kayak gue punya kepedulian gue sama pendidikan seni di Indonesia. Sebenarnya kurikulum kita lah, kurikulum Indonesia yang menurut gue masih banyak kayak gini sih gitu. Walaupun yang lu lihat tuh kayak gimana, Bang? Memangnya yang lu lihat tuh gimana?
yang lu rasain. Dari keresahan lu. Keresahan analisa gembel. Yang mana dulu? Yang mana dulu? Ya sama aja. Dari Annabelle gue. Iya. Malau bukan gue analisa pinjam doang, lu. Malau, maaf ya gue pinjam Annabelle. Oke. Jadi gini, kalau dari gue sendiri, kenapa gue bikin Ruru Kids waktu itu, ide itu kan awalnya karena ketidakpuasan gue terhadap kurikulum. Oke. Kurikulum yang ada di Indonesia. Bahwa yang paling dipentingkan hanya matematika, sementara seni rupa atau seni dikebelakangkan, seni dikebelakangkan gitu. Padahal menurut gue saat itu, gue nggak tahu bahasanya kan, cuman gue mikirnya padahal ini yang membuat anak-anak tuh jadi gampang. Balik lagi karena gue ngeliat diri gue waktu kecil, pas gue lagi belajar seni itu seneng banget gitu loh. Jadi gue kepikir itu, terus udah gitu dari situ gue mulai baca, gue nggak tahu, gue dapet artikel kan dulu belum internetan tuh, ya, gue baca koran atau apalah gitu tentang kurikulum luar lah, apalah apa segala macam, yang dia justru basicnya seni. Di dasarnya di awal ya gitu. Iya, dia tuh seni. Jadi abis itu gue mikir gini, gimana caranya gue bisa belajar kurikulum itu tanpa gue ngeluarin duit gitu. Tapi kan susah, Iya. itu gitu. Informasi juga sangat terbatas. Pucuk dicinta ulam pun tekdung. Iya. Iya. Bungkus rokok. Anyway, terusnya ya udah. Terus gue ditawarin sama temen gue, tahu nggak sih lo, ini ada yang nyari guru art nih gitu. Siapa sih? Sekolah. Oh iya. Terus gue bilang, guru art ngapain aja gini-gini nih, tapi lo harus ngajarnya bahasa Inggris gitu. Terus gue gini, oke, no problem. Bahasa Inggris like a water. Padahal bahasa Inggris gue, terus akhirnya gue, oke, gini, gimana ya, gini nih. Terus ternyata pas gue kesana, tes dan sebagainya tuh kurikulumnya, dia kan sekolah internasional. Jadi dia kurikulum Cambridge. Eke langsung, aku punya kesempatan untuk mempelajari ini. Aku belajar dan aku dibayar. Dua arah jadinya. Udah, jadi dari situ gue belajar tentang Cambridge, belajar sampai ke sistemnya, sampai segala macam. Terus ada lagi gue pas itu anak SMA-nya Cambridge, SD dan SMP pakai IB kurikulum. Apa itu? dari Inggris juga. Jadi dulu yang punya Cambridge ini kemudian pecah. IB dulu pecah terus dibikin Cambridge. Ini kurikulum tua sebenarnya. Dari situ gue baru tuh tahu ada kurikulum bagus Finland, apa segala macem. Baru dari situ nyambung gue belajar itu dari situ sampai pas gue mikir ini kayaknya. Jadi gue mikir gini, kan kalau hanya berapa persen anak-anak beruntung mendapatkan kurikulum itu ya? Iya, karena yang bisa membayar lebih kan. Di sini cuma bisa dapetin CBSA doang. Cara belajar siswa aktif. Itu doang 94. Itu doang kalau yang di sini tidak bisa lihat Cambridge, tidak dapat, cuma CBSA doang. Sistem berbasis internasional kan. Nah, baru-baru belakang-belakangan ini yang ada kan. Ya mengadaptasi dari Cambridge itu mungkin tadi ya. Iya, dari situ sebenarnya, Bo. Terus udah gitu gue jadinya dapat itu sampai gue punya ide sih Ruru Kids ini. Ruru Kids terus udah gitu. Ruru Kids juga sebenarnya nggak gampang karena gini. Ini kan tidak digaji. Ya. Tapi gue lebih ke passion. Jadi kalau misalnya dulu gue nyari orang, sekarang tuh banyak teman-teman yang, Bu, aku gabungnya Ruru Kids. Yang mau jadi volunteer. Kok Bu, aku gabungnya. Jadi gue pas itu gue ngerasa kayak, gue seneng banget karena gue pikir, sekarang mereka mulai open ya mainnya. Peduli asal, ya kayak gitu. Terus jadi gue kayak setiap yang mereka datang ke gue dan Bu, aku boleh gabung nggak gitu pun itu gue aja ngobrol dulu, nggak langsung gue serta merta oke gitu. Tapi lu kan nggak pernah tahu kan semua orang bisa seperti lu, maksudnya sesabar lu kan. Aku nih sabar Ya kita nggak pernah tahu. Buktinya lu bisa mendapat bisa menang. Lu dari cerita tahan gitu dari anak-anak kecil kan, berarti dari di Bali lu menghandle anak kecil. Berarti kan tingkat layar kesabaran lu kan kalau buat anak kecil kan mesti 5 kali lebih sabar daripada menghadapi orang dewasa gitu berarti. Gua aja sebagai bapak baru aja kadang-kadang tapi sabar kan? ya mau disabar-sabarin. Ya kan? Iya gitu kan. Berarti layar kesabaran lu kan berarti udah beyond, jauh. Kayaknya gitu deh. Kayaknya ya.
Itu pun, itu pun ada cerita sendiri dengan ngomong masalah ikhlas, kesabaran dan lain-lain. Itu cerita sendiri. Karena kalau ngomong ikhlas, yang bisa menguasai cuma ikhlas dua cuma 2 orang di dunia. Satu para wali, satunya lagi orang gila. Emang nggak ikhlas orangnya? Ya, karena ikhlas dalam arti kan gue bilang ikhlas. Tapi Kalau orang ikhlas juga tidak ikhlas tak terucap. Nah, Sabar tak terukur. Kan kalau orang sabar tuh ada batasnya. nggak ada sabar, sama sabar tuh nggak ada batasnya. Benar. Sabar tak terukur. Sabar tuh nggak ada batasnya kalau ngomong sabar ya, akhirnya. Oke, balik lagi tadi akhirnya mempelajari dari UB tadi. IB ya. IB, sorry. UBM lagi. Oh, bisa lembu. IB, sorry. Maaf. Yang mentah yang udah dibakar. Uci lembu, ucek dong. Iya. Gimana sih? Yang udah dibakar apa mentahan tuh? Beda IB jadi IB tadi akhirnya lu tadi bekerja sekaligus lu dapat ilmu yang masuk ke diri lu buat lu terapin di Ruru Kids tadi tuh ya. Ya, Dan bisa. akhirnya di Ruru Kids lu mulai dapat orang-orang yang teman-teman yang bisa ngebantu lu jadi yang bisa jadi yang volunteer. bisa. Ya, gue bukan ngebantu gue sebenarnya. Jadi gue lebih ke kayak gini. Ini nih platformnya udah ada. Ini kalian udah punya ruang. Oke. Gue maksudnya gue dan Bondi udah ngasih ruang ini. Kalian kalau punya, lo harus punya interest dulu. Kalau lo nggak punya ketertarikan di situ ya jangan dipaksain, gitu. Yeah. Kalau kamu tertarik untuk di sini, ini ruang main lo nih, lo bikin apa aja nih? Nanti kita ngobrolin bareng. Jadi gue sering kayak misalnya ada yang mau ini nih sama Ruru Kids ngajak kerja sama gini, cuman dia misalnya corporate banget, terus dia kayak gue selalu nanya, lo mau misalnya gini, ada kayak perusahaan gitu, corporate, terus dia mau bikin acara, mau ngajak Ruru Kids, gue bilang mau ngapain kalian? Ini mau ngajakin ini buat siapa anak-anaknya? Oh ini buat ini sih kayak UMKM-nya gitu. Oh iya oke, masuk tuh gitu sama kita gitu. Tapi kalau misalnya kayak atau seniman yang misalnya gini, banyak sekarang yang udah bagus gue punya karya nih, tapi ini gue pikir kayak buat ke anak-anak nih oke banget nih gitu. Karya gimana? Tapi kalau gue ajak ngobrol ternyata nggak kena, itu gue nggak mau maksain. Jadi artinya berarti kita nggak bisa nih gitu. Mesti dapat chemistry-nya dulu ya. Iya, plus dia sebenarnya maksudnya kamu hanya untuk dilihat bisa karya lu bisa ke anak-anak atau memang kamu peduli beneran sama anak-anak, itu beda. Itu 2 hal yang berbeda menurut gue gitu. Jadi gue nggak asal serta-merta kayak gitu. Maksudnya kayak misalnya ada maklar event nih gitu. Maklar event kan, ayo dong lukis gini-gini, nanti lu ngisi gini-gini gitu. Gue nggak bisa tuh. Jadi gue kayak kita nggak kayak gitu. Bahkan kita tuh ada program nanti kelas reguler itu juga pengennya harapannya tuh kalian bayar segini, misalnya kok mahal ya karena ini sebenarnya buat subsidi silang ke anak-anak yang nggak dapat kesempatan belajar gitu. Jadi gue selalu pengennya tuh seperti itu gitu. Biar rata gitu ya. Iya, jadi biar kadang-kadang pun kalau kita ngajarin di sini kayak waktu itu temen gue ada project nih, si Ampiang tuh dia kan kurator tuh, terus dia punya project sama Kampung Tongkol gitu. Nah terus emang dia nggak ada budgetnya, ya udah nih paling nggak buat transport aja nggak masalah, tapi memang itu tujuannya untuk sharing sama orang yang kurang bisa nggak ngedapetin fasilitas yang oke untuk belajar seni gitu misalnya. Dan kita juga punya kesempatan untuk kenal mereka. Kadang-kadang mereka aja kita suka coba kalian yang ngajar deh, tuh oke banget gitu, mereka anak kecilnya nih gitu, coba deh kalian yang ngomong ini deh sama teman-temannya, tuh gila keren banget gitu ternyata, bisa lebih didengar ya karena mungkin sefrekuensi itu. Ya kayak gitu sih sebenarnya. Jadi kayak lebih ke arah ngelatih yang itu nurturing itu tadi gue bilang malah merawat ya. Iya, ya bisa menularkan juga, di samping buat diri sendiri nggak keputus buat diri sendiri, yang akhirnya bisa menularkan ke membagi ke yang lain. Mengasah ini ke rasa pede. Iya, itu benar juga. Rasa percaya dirinya. Jadi mereka kan kadang-kadang anak-anak kan kadang-kadang belum begitu pede kalau disuruh speak up kan, terhadap orang-orang yang udah kenal aja. Kadang-kadang mereka nggak pede, apalagi terus speak up sama orang baru yang baru ketemu kayak lu ke Kampung Tongkol tadi ya. Nah, kan orang baru ketemunya kan, anak-anak baru kan, kadang-kadang kalau yang anak nggak punya rasa pede yang oke, dia kadang-kadang nggak mau bisa, kan ya. Kayak gitu. Tapi memang emang ini sih maksudnya pernah ada temen gue bilang kayak lu mimpi lu Nil gitu. Gue bilang nggak apa-apa, ini loh
ini tuh gue nggak mimpi, gue ngejalanin gitu. Maksudnya daripada lu mikirin, kalau maksudnya gini, terus apa yang bisa gini kan, kalau gue mikir lo jadi orang itu pasti harus ada manfaatnya, entah apa manfaatnya buat orang lain pasti ada, pasti gitu. Nah itu yang bisa lo lakukan, nggak mesti lo gede pasti lo mikirin karena wah biar dilihat orang gitu atau apa. Padahal kan nggak kayak gitu menurut gue sih ya. Startnya tuh ya lo lakuin aja yang dari kecil dulu, mah kenapa, nggak masalah juga, pokoknya lo melakukan sesuatu, do something gitu. Jadi kayak temen gue bilang, lo mimpi sih harapan, ya nggak apa-apa juga, gue ngejalanin ini emang ya udah jalanin aja gitu. Jalanin aja. Ternyata jiwa bijaksananya keluar tuh. Visioner. Tapi gua enggak dengar. Visi misi. Nah, ternyata ya. Ya gitu deh. Gitu, geng. Ya, selain ini, seorang pengajar doi juga ini. Apa Punya itu? kepekaan. Bus. Itu gimana ceritanya ya? Lampu gue tiba-tiba meredup, gak pasti gara-gara kepekaan lu nih. Dia nggak setuju. Sebenarnya. Baterainya udah lemah ya itu. Oh gitu ya. Baru ganti cas. Oh iya, gimana? Itu gimana? Kepekaan lu tuh. Kepekaan apa ya? Coba lebih spesifik, saya nggak ngerti. Ntar dunia klinik. Atau Six Sense. Six Pen Don Richard. Kiss me dong. Lagu yang terpopuler ya. Itu di zaman gue tuh. Oh iya. Six Pen Non The Richard. Kalau Six Sense film juga, zaman gue juga tuh. Nah kan mau kuliah Aku nonton osul. kemarin konser itu. Six Pen. Kemarin waktu 2 tahun yang lalu ya, gue waktu acaranya 90s Festival. Keren banget sih. Gua waktu itu anjing zaman SD gue nonton ini orang legend nih, vokalisnya cewek, gue mesti nonton nih. Seneng nggak? Ya enggak juga sih, duit gua keluar. Lu biasanya jebolan. Tai. Enggak nyesel. Tadi apa gimana? Kok gitu sih? Dulu gue pernah mau nonton Cranberries kan. Woi. Gue inget banget di zaman gue, pokoknya bayarnya berapa gopek? 250.000 itu mahal banget di zaman tahun? Ega. Lupa ya. Di 90-an. 90-an gitu deh. Terus gue gini, aku mau nonton sama temen-temen gue nih, pokoknya temen gue, oh gimana lo jadi nggak, udah pinjam duit gue aja dulu, ntar lo ganti ya pas gajian gitu. Wah oke. Gitu. Tiba-tiba Di hari H. gue mau ngambil duit kan, terus ambil, gue bilang enggak, gue nggak mau ngutang, akhirnya gue ambil duit sendiri tuh. Pas udah gitu, pas gue dulu gue naik Metro Mini kan. Oke. Lo tau kan Metro Mini? Kopaja? No, Metro Mini. Yang warna merah? Orange. Yang orange. Banget kan. Gue naik Metro Mini, pas gue liat, astaga, ATM gue ketinggalan dong. Wah. Kan nggak ada handphone gitu kan. Di era itu. Klasik. Terus Ujungnya nguts. Hey, Salah. Maaf. Terus gue bilang gini, aduh, gue besok harus ke situ lagi kalau gue. Dan gue baru sadar pas udah nyampe deket-deket rumah, terus gue bilang pokoknya kalau ATM gue ketemu, duit gue nggak jadi buat nonton, tapi gue alihkan ke yang lebih berkenalan. Terus gue, pokoknya gue nggak ini kalau ketemu. Kalau abis, ya abis dong berarti udah lah ya gitu. Pas gue balik lagi ke sana di Mampang, dulu kan di Mampang ada Giant. Terus gue kesini, tik, pas gini nggak ada. Terus gue nanya sama satpam, Pak ini, oh ada bu, gini, set, gue cek ada duitnya, aman. Gak jadi deh gue nonton Cranberries. Terus gue duitnya gue alihkan sesuai janji gue ke yang lain. Gitu. Bernazar, dia beli anggur Raja Wali. Itu kan penyanyi dangdut ya. Buat mandi. 250.000 kan tiketnya kan? Ya sekitar itu lupa sih tepatnya, pokoknya mahal deh, gitu deh. Nah, kalau katanya tadi memiliki sebuah Kepekaan. Ceritanya gimana sih, dari kecil apa? Lu mendapatkan sebenarnya rahasia nih. Wis. Tai. Gua berapa kali ngomong ini tai. Rahasia. Iya. Cuma kita mau dibagikan. Oh, ya. Ya dari kecil sih. Gitu deh. Wis, apa emang kadang-kadang kan kalau ngomongin kepekaan ya emang kalau ngomongin orang Jawa-Jawa biasanya itu ada emang bawaan dari leluhur sebelumnya atau tempelan sebelumnya. Kalau lu emang ya kayak sebenarnya dari kecil ada, terus udah gitu nyokap gue stres karena udah kelakuan dulu. kayak bener-bener
itu ada kayak putih-putih terbang Mas. Jadi kayak bener lo tau kayak Ghostbuster. Nah, kayak gitu-gitu. Itu ngomongin Waktu itu ada putih-putih melati Alibaba ya merah-merah delima woi ibu disco. Oh iya, Kesel banget nih lagunya. Iya ya. Lagunya. Gimana terus? Ya dari itulah. Dari situ terus udah gitu udah tuh sempet hilang. Udah terus ada lagi sih udah. Wah. Kalau Kalau dia orang orang Bali bilang melik. melik, kalau orang Bali bilang tuh emang dapat dari kecil Anugerah. anugerah seperti Bali itu. Anugerah. Anugerah. Anunya gerah. Uhuy. Keplek. Gak mungkin aja. Lu dapat predikat nama Ibu Disco itu dari Mas Sorry yang nggak sempat gue tanya di awal. Orang-orang betul Ibu Disco dari mana apa? Gini sih sebenarnya tuh Ibu Disco tuh dulu gue waktu kuliah, yang gue cerita sama si Tandem ini, dia tuh bilang gue ratu disco karena gue seneng. Gue dugem nih. Seneng kan. Bush. Aku seneng disco. Oh, dugem, dulunya gembrot. Tapi sekarang ini sih. Ya. Berarti kalau dia dulunya gempal aja. Gempal. Gemes-gemes palsu. Iya. Iya. Oke. Ntar gue lanjut bahaya nih. Lanjut ya. Lanjut. Oke, jadi si Gempas tadi. Temen lo tadi itu. Temen lu tadi siapa namanya? Gempas kan bukan? Bukan Tandur. Tandem Gempas. Sorry gue salah mulu. Gemes palsu. Gemes palsu. Tandem. Itu bilang gue ratu disco. Terusnya pas gue udah jadi madam alias ibu-ibu, gue tidak mau melepas predikat itu. Disco itu. Ya, oke. Karena menurut gue disco bukan secara fisikal disco gini, enggak, tapi kalau buat gue pribadi, gue tuh seneng, kayak gue seneng bergerak, terus ngikutin lagu, gue suka semua lagu, sampai ada teman gue bilang kayak, lu nyampah banget sih Nil, I don't care gitu, yang penting gue happy gitu, terus gue beliin aja gitu kan, lu nyampah banget sih gitu, terus udah, tapi gue selalu disco pakai denger musik, seneng gitu, denger musik, langsung gitu. gini ya. Iya, Lu kata temen lu, lu tuh nothing. Lu gue N. Lu tuh bukan BFF gue, men. Best friend forever. Tidak, Tidak. Ya udah, jadi gue lebih kayak gue akan memakai predikat itu terus. Oke. Tapi udah nggak ratu ya, ibu. Ibu. Dan bahasa Indonesia, ibu DISKO, bukan C. Iboy. No, ibunya biasa. Ibu. Diskonya pakai K, bukan C. Bukan C ya. Disco. Kearifan lokal ya pakai K Iya ya. dong. Vernakularnya mesti ada. Vernakular. Apa tuh? Kearifan lokal. Bukan kearifan Budiman ya. Jangan, itu laki-laki yang sempat jadi mantan Eyu. Kamu? Kamu lagi. The sister. Seret Sungkar. Rifat Sungkar, pembalap. Kamu. The sister gue yang gitu. Nyemprot. Oke. Harapan lu ke depannya apa nih kalau buat di Ruru Kids sendiri? Apa ya? Harapan di Ruru Kids. Buat Ruru Kids harapan lu ke depan atau buat kan saat ini kan lu emang lagi konsen di Ruru Kids ini. Ruru Kids bisa selalu saya pengen jadi bisa bermanfaat, maksudnya bisa berguna buat anak-anak sih sebenarnya. Jadi buat anak-anak, buat orang tua, karena kita juga ada kayak program anak dan orang tua. Atau terus waktu itu nih sampai sekarang sih belum kesampaian nih, karena pada sibuk semua. Gue tuh pengen bikin kayak ngobrol bareng orang-orang tua di jam malam tuh namanya Olala. Obrolan malam. Anak dan orang tua. Enggak dong, orang tua aja. Kenapa enggak malam. Dengan hubungan suami dan istri. Jangan sama hubungan dengan suami dan suami. Dilarang berhubungan suami istri. Apalagi berhubungan suami. Kan belum ada. Ada lah. Ada. Udah pasti somewhere di mana. Olalam. Tolong olalam, bukan olalamran. Nah, tapi olalam. Obrolan malam, bukan obrolan bersama olalamlan. Bukan. Maksa gak enak. Iya kan? Kesel. Kesel, kurang masuk. Nah.
Geblek. Oke, kedepannya dia ada lu mau bikin satu wadah buat diskusi. Iya gitu, diskusi ortu gitu deh. Ngebahasnya tentang keseharian si anak itu. Kesana si anak, mereka maksudnya kadang-kadang Tumbuh kembang, lebih ke arah tumbuh kembangnya gitu. cuman kan kadang-kadang kayak kita tuh yang pernah kecolongan, jadi ngobrol sama orang tua tuh ngobrolnya tiba-tiba dewasa gitu, karena kan kenal gitu, bercanda sih, cuman gue emang Tidak sesuai iya dengan gini, ini. hey lagi dulu gitu juga kayak gue japri langsung, Ji, gila ya gitu. Tidak sesuai dengan topiknya gitu. Tapi karena orang tua dan temen gitu kan, jadinya kan kadang-kadang lepas gitu. Jadi gue pikir udah deh kita bikinin platform sendiri aja ya buat para ngebahas yang ini. yang ngebahas lucu-lucuan apa gitu. Tapi kaitannya bisa sambil nanya-nanya, dan kita juga kalau kita tuh suka ngundang. Jadi kayak waktu itu acara tentang ngomongin soal generasi, kita ngundang yang namanya Faisal Muhammad, dia emang researcher generasi Indonesia tapi ya. Karena kita kan generasi XYZ kita pikir kan. Ternyata enggak, di Indonesia tuh ada lagi generasi. Apa itu? Nanti ilmu baru nih. Iya, jadi di Indonesia tuh ada generasi-generasi sendiri yang namanya hey. Why? Awas ada yang gerakin. Siapa itu? Siapa itu? Siapa tuh? Assalamualaikum. Piko. Ya, anyway. Oke, lanjut. Di Indonesia tuh ternyata Jangan ke distract dulu. Iya. di Indonesia punya generasi tersendiri. Faisal Muhammad. Cal. Apa nih maksudnya? Lu kalau ya nanti gue dia ada bukunya sih, gue belum baca tapi temen gue udah pada baca. Gue udah baca sedikit, tapi kan gue kelemahannya adalah membaca. Oke. Karena Ya, jadi di situ ada, kita mikirnya kenapa? Karena relate, lokal. Kan kalau kita ngomong generasi X, Y, Z itu kan generasi luar. Yang mereka mengalami momen-momen sejarah yang beda sama kita. Gitu. beda ya. Beda budaya ya? Budaya juga ya. Aduh, benar. Tuh gue kayak Melissa Grace lu gitu Siapa sih lama-lama. Melissa Grace? Itu dia orang bocah zaman dulu. Gak- Oh my god, benar dong, Richard dan Melissa Grace model-model kayak lu ini dah. Yang di dalam rumpi. Karena dia tumbuh besar di era-era itu. Tapi bukan. Bukan. Umur dia berapa? Mungkin umur dia saat ini kalau gue hitung ya secara dasawarsa mungkin sekitar 37. Sampai Berapa? Dia emosi dan gue ngomong. Kesel tuh. Gue cuma mengikuti Terus ya, men. terus seneng. Gua rasa- Lu besok ngobrol sendiri lu. Terus ngajak gua lu. Bukan cuma mengikuti men. Menyesuaikan dengan ini. Iya dong, kalian harus nyesuaiin dengan Lu ini. besok berangkat sendiri lu. Bukan, gue jiwa seperti ini pun gue punya, cuma mungkin nggak ketemu sama lu. Nggak, baru ketemu kanalnya. Ada pematiknya ya, baru ada pematiknya jadi bisa gue keluarin. Aku minum dulu. Nah, siap. Nih ceritanya pakai. Wis pakai lepekan ya. Kan aku madam. Oh iya, lu tuang aja lu sedot di sini kayak jangan minum kopi itu. Apaan? Nggak ada sih. Ada zaman dulu. Nggak ada. Di lepekan, friend. Orang Jawa Timur Oh, iya, masih iya. gitu. Bekas bak aja. Ya itulah ya, mungkin di kedepannya apa namanya? Buat si Ruru Kids lu mungkin depannya ada satu platform sendiri untuk ngajak ngobrol si orang tua dengan staf pengajar mungkin ya kalau kamu Iya, iya, itu bisa. Bagi dong bro, itu bro, lintingan lu yang nggak seberapa enak gitu. Seberapa enaknya. Emang nggak enak banget. Ya, lu cobain aja tuh kayaknya Mama, menarik. nggak bisa, aku tuh nggak masuk. Enggak apa-apa. Oke tuh kalau mau ngomongin situasi sekarang ini gimana sih, Madam? Apanya ya? Pandemi ini Situasi terkini lah. kalau Ya dari apanya? Ya, menurut lu apa? apa ini lu dengan Pandemi ini lu mau menghambat lu dalam sistem belajar mengajar mungkin Pergerakan lu jadi serba susah ibaratnya, ekonomi jadi tambah susah gitu ya kalau dari lu. kan mempengaruhi banyak faktor sekarang kan. Ya kalau gue sih lebih ke ngelihatnya lebih ke lu kemana ya ngelihatnya? Maksudnya kayak yang lu alami setiap hari mungkin jadi menghambat lu jadi komunikasi dengan anak-anak atau anak-anaknya jadinya enggak, biasanya. gue ngerasa jadi banyak, sebenarnya kalau gue ngelihatnya jadi gue banyak bisa belajar sabar sih. Kayak misalnya gini, lo orang-orang tua, ibu-ibu jadi lebih sering Setiap hari. jadi lo setiap hari berurusan sama anak. Bahkan gue pernah baca berita kayak di Jogja itu sebenarnya tingkat KDRT meninggi Saat ini. sejak pandemi. Ya, Iya. karena setiap hari. Karena orang, maksudnya suami istri itu Lebih kalau coba yang
Kalau Suami istri gimana? Suami istri? kalau gue lihat karena biasanya kita ketemu pagi terus kita bekerja ketemunya cuma malam doang, sekarang jadi setiap hari bertemu muka terus mungkin Emang terus jadi masalah nggak sih kayak nah, gitu? Gua nggak tahu sih. makanya ketemu muka mungkin ada faktor seperti itu, terus ada mungkin yang sekarang yang kehilangan pekerjaan jadi sumpek gitu, jadi hal-hal kecil menjadi sebuah Jadi Trigger. pemantik ya, trigger. Trigger. Kok bisa dia bahasa Inggris? Bus, kok trigger tuh masalahnya Padahal ada, mobil gimana tuh ada jago di loh. fotografi ada namanya trigger, alat trigger. Fotografi. dia bukan fotografi, dia taunya fotografi. Foto sekali gede 2 kali gitu. Fotografi, fotosintesis. Nah, autografi kalau gue karena autografi kalau gue. Fotosintesis. Tanaman ya. Nah, oke. Jadi tadi gimana teori lu tadi tuh? Iya, maksudnya sekarang lebih kayak ketemunya tuh lebih kayak Cie, Dan- ini loh. Pelan-pelan curhat. Nah. ya ibarat Aku lebih suka dengan curhat. pandemi ini ya maksudnya mengajarkan kata lo lebih bersabar sih ibaratnya. Mengasah ilmu kesabaran itu. Walaupun itu sebenarnya tak setuju. terucap. Iya, sih Secara etimologi. Iya, enggak tahu gue. ngerti gue. Depannya aja gue gede galak gitu. Jangan gua ngerti. Secara etimologi. Gue berharap lu ngelanjutin. Ya udah gue stop sampai situ aja. Ternyata juga sama-sama kosong. Strateginya nggak jalan, ini gue stop sampai situ. Secara etimologi. Ya udah gue stop aja deh. Ya itulah, ya seperti yang dikatakan Pipi tadi, jadinya di era ini yang tadinya kita bertemunya cuma pagi sore doang, ya ini kita bertemu setiap hari. Jadi Hal-hal kecil yang jadinya sama nguplok Iya. nguplok baik di rumah gitu. nguplok baik gitu. Jadi omongan kecil yang kadang-kadang udah ambil sana gitu. Ambil balsam sana gitu kadang-kadang. Yang ini udah dalam keadaan tertekan mungkin, maksudnya yang guanya juga dikiranya mungkin bahasanya terlalu keras, jadinya ya jadi sebuah trigger. Tigre. Jadinya. Ya kalau menurut lu tadi gimana? Kita jadi punya waktu banyak untuk Lebih banyak jadi bersabar ya. Tapi itu pun sebenarnya terbalik lagi ke orangnya, apakah dia mau belajar maksudnya readiness lo, kesiapan lo untuk belajar sama suatu kondisi kan nggak terjadi sama semua orang sebenarnya sih. Ya. Menurut gue gitu. Ada yang kayak nih parah banget yang gue gitu, misalnya kayak gitulah gitu. Tapi lebih ke kalau kayak gue apa yang bisa kita lakukan, apa yang kita bisa ngapain ya kalau kayak gini gitu. Lebih ke gitu sih, apa yang bisa kita. Terus kalau misalnya kayak anak-anak, gue pun nggak diem aja, ke sekolahnya gue juga ngomong sih. Maksudnya kayak ini kok sistemnya gini, ini kok gini, apa segala gitu. Gue ngasih misalnya kayak salah satu contohnya gini, mereka belajar nggak semangat karena daring ya gitu. Akhirnya daring nggak ada karena di sekolah anak gue kan bukan, maksudnya mereka juga mikirin kuota lah apa segala, jadi udah ngerjain PR aja apa segala, tapi jadi hanya ngasih tugas-tugas doang sih kalian gitu. Kan bosan, aduh belajar lagi. Iya kan, kapan mainnya? Enggak, kok ngasih tugas doang kamu. Nah terus lama-lama gue ngeliat kondisi ini, gue protes ke sekolah. Gue bilang, Pak ini kok kayak gini sih. Pertama ya, kalian guru-guru tidak tahu, pihak sekolah nggak tahu kalau anak-anak kita tuh ngerjain di rumah tuh kayak gimana. Banyak orang tua atau ibu-ibu yang ngerjain daripada anak gue nggak ngerjain, gue deh ngerjain dapat nilai bagus. Sementara kayak salah satu gue deh contohnya, gue bilang coba kamu cari sendiri, effortnya dia nyari, dia ngerjain apa segala, tapi dapet jelek. Terus gue bilang, terus kalian ngasih nilai dengan kondisi yang kayak gitu, fair nggak? Misalnya kayak gitu. Tidak mengukur dari effortnya ya, tapi benar, kan kalian nggak tahu nih proses belajar anak di rumah gimana, lalu kalian muncul dengan nilai. Tolong Pak, jangan hanya ngejar administrasi aja, gue bilang gitu. Tapi pikirin strateginya dong juga, gimana cara mendeliver pelajaran ini supaya anak-anak juga paham apa segala gitu-gitu loh. Gitu paling, maksudnya gue agak kok gini sih, kecewa. Lebih kecewa sih kalau kayak gitu. Udah gue omongin juga masih kayak gitu ya, berarti pihak sekolah ya berarti memang begitu mereka gitu. Paling ya kalau lu kan yang gue lihat, lu kan memang udah dapet materi ataupun dapat masukan tadi dari sistem belajar yang hoi anak muda. Sebelum itu anak muda saya muda apa tuh? semi
semi gitu. Jadi tapi kan gue sebenarnya sebelum gue belajar itu gue udah mikirin pendidikan, Bo. Ini kayak nggak rela gitu. Nggak, soalnya gini, ternyata Apa itu? setelah kita ngobrol-ngobrol, pokoknya teman-teman pendidikan apa segala ngobrol-ngobrol, bahwa ada lagi namanya Montessori. Apa itu bahasanya susah banget? Kurikulum. Kurikulum. Karena lo pernah lihat kan sekolah Montessori ya. Itu kurikulum juga. Yang gue tau cuma di kulum. Astagfirullahaladzim. Bukan, beda. Oke, cool. Yang kurikulum tadi, tolong jelaskan lagi. Montessori. Si Montessori itu kita pas ngobrol-ngobrol, maksudnya gue sama ada teman gue namanya Anton, aku NJ, kita ngobrol apa segala macam. Jadi zaman dulu bapak pendidikan kita siapa? Bapak pendidikan kita Ki Hajar Dewantara. Ya. Tuturi Handayani. Artinya? Tut. Artinya anak keempat namanya Ketut. Jadi si Ki Hajar itu emang tongkrongan dia zaman dulu sama si orang-orang para pendidik ini. Jadi makanya ada kesamaan, sebenarnya ada kesamaan kurikulum bentuknya. Maksudnya kalau misalnya di sana tapi di kita sayangnya kemudian itu berkembang menjadi berbeda jauh karena mengadaptasi kurikulum kompetensi tadi ya. Kayak gitu-gitu. Jadi berubahnya di situ. Padahal Pak Ki Hajar ini sebenarnya dia udah oke ngebikinnya dulu gitu. Tapi terus dan dia berteman sama si yang bikin Montessori sama lah kayak misalnya sekarang Ruru lagi berteman sama teman di Belanda. Maksudnya terus kita mikir oh ya ini bareng nih apa segala. Oh jadi tuh kayak kurikulum sekarang sebenarnya udah ada dari zaman dulu ya? Enggak, sekarang bukan yang sekarang itu bikinan. Maksudnya mungkin di zaman Orba ya. Ada perubahan drastis di situ gitu. Tapi sebenarnya kurikulum dulu yang awal dibikin itu nggak kayak begini. Nah, jadi sekarang Mas Nadim itu dia ada harapan untuk merubah sebenarnya. Cuman kan kalau dia mau merubah langsung kurikulum itu pasti dia banyak disikat-sikatin juga. Banyak kucur. Yang kayak gitu-gitulah wajar gimana kayak gitu. Cuman yang lucu nih waktu itu Ruru Kids kan bikin program sama seniman, kita ngajak seniman Anang Satoto dari Jogja. Nah, waktu itu si Anang gini, awalnya Bu Kuns ada project apa nih Ruru Kids, tak bantu-bantu gitu. Oke, kita ngobrol. Kadang-kadang kalau gue bilang sama si teman-teman, kita tuh kalau ngobrol sama orang jangan kita aja, tapi kita dengar juga orang itu ide kadang dari mereka gitu. Jadi kita ngobrol bareng lah gitu, pokoknya enak. Udah tuh ketemu Anang, terus dia punya project apa segala macam, bikin kartu pos buat Pak Menteri. Jadi kita ngajak kolektif-kolektif dari seluruh Indonesia beberapa untuk bikin kartu pos, anak-anak yang bikin curhat mereka tentang pendidikan kondisi saat ini gitu. Jadi gue mikir saat ini yang paling dekat sama kayak gitu-gitu kan Mas Menteri. Iya. Gitu doang Mas Menteri gitu kan. Mas gitu. Terus udah deh kita bikin ini sampai idenya si Anang tuh bilang gini. Terus gue bilang, kita kirim ke mereka, ke Pak Mas Menteri. Mas Menteri harusnya dia harus merespon nih, katanya Anang. Ya wes, kita proposal kita kirim ke mereka, responnya gimana gitu kan. Kasih dulu ya. Responnya gimana nih, gini. Terus kalau nggak direspon gimana? Judulnya adalah Sorry No Reply. Gitu kan, Doi juga pasti kan, ih kok gini sih gitu kan. Ternyata Doi merespon, seneng, mau nulis balasan gitu-gitulah. Ya kalau kita kan di posisi netral. Iya. Maksudnya kondisinya emang begini, lo harus dengar. Iya. Ya, gitu deh. Terus akhirnya direspon mau dibikin kartu pos balasan dan dia rekaman waktu itu. Jadi kita openingnya karena di pandemi gini kan openingnya online, Zoom ya. Terus openingnya dia rekaman buat kita juga. Si Mas Menteri. Si kalau masih Mas Anang tadi rekaman juga ikut. Ya kan dia bangga, dia kalau dia mah bareng lah, kalau si Anang Sabtoto mah bareng. Ya Anang. Mas Anang sambil rekamannya pernah cintamu tapi tak begini. Itu ganti. Beda, Anangnya beda. Tapi Jawa juga. Jawa. Mas Anang
Sabtoto. Jadi lumayan juga ya maksudnya untuk apa namanya? Pergerakannya tadi ya sampai rela buat nyuratin Mas Menteri itu tadi ya, maksudnya serius itu ya. Korelasi ini harus. Oke, memang harus diseriusin ya seperti ya. Biasanya kan kalau para seniman kan fuck off dengan dunia perpolitikan misalnya. Dengan pemerintahan maksudnya udah jangan. Kenapa? Biasanya kan untuk menghadapi Apa layar-layar dari korporasi ataupun pemerintahan, government ya, gitu. Mungkin dari teman-teman yang saat ini ya, Ah. itu nggak yang ngelawan nggak setuju boleh, tapi dengan cara yang kayak gimana? Oke. Kan ada caranya. Proseduralnya. Iya, jadi itu kan art activism gitu kan. Nah, untuk oke. melakukan itu karena kita tahu sebaiknya gimana, ya jangan, maksudku gue maksud gue si aku aku tuh aku tuh nggak bisa sama kamu. aku tuh nggak bisa diginiin. Oke. Kita ini cocoknya udah kakak adik. Ibu dan anak. Jauh banget itu ya. Ya gitu deh. Jadi emang ada semua, kalau lo lakukan ada yang lo punya ilmunya, ada sesuatu yang lo lakukan, nggak cuman sekedar gerasa gerusuk gitu, ada stepnya, ada apa, jadi itu lebih, menurut gue sih lebih oks gitu. Lebih cantik. Cicok. Cicok meong. Oke, thank you sih. Lo ada pertanyaan lagi? Lo nanya goib dong. Iya tadi kan gue cuma Gue mau tanya. nanya goib. Kalau gue tanya offline aja kali ya. iya, offline offline aja aja nanti nanti kita offline, ya. offline Biar aja. bisa kita kupas. Nah, Nah, yes. sudah gaib. Karena kita ini bukan channel untuk membahas goib. Enggak. Kita bukan jurnalisme. Yang goibnya nggak kelihatan. Kemana dia? Iya, itu mungkin lagi berburu goib di luar negeri biasanya dia udah. Kayaknya kalau dari gue udah cukup sih. Udah banyak banget tadi seputar dari basic Dunia pendidikan, terus dunia dari seni rupa juga. dari doi sendiri pengalaman gimana sampai tercetus nama Ibu Disko tadi udah dijelaskan juga ya. Kalau gue sih dari sekarang thank you banget udah nyediain waktu malam ini. Buat thank you juga buat Gue punya pertanyaan. Kamu silakan. Kalian tapi maksudnya jadi biar apa sih ada program ini? Jadi sebenarnya sih kita misi awalnya sih biar kita nggak sumpah Iya. membunuh waktu. Nah, yang ibaratnya sekarang ya dunia pekerjaan kita kan biasanya di dunia eksibis kayak gitu-gitu. Memamerkan. Pamer ya kalian. Padahal dilarang agama gitu. Gak boleh riak lo ya. Tetap kita terobos. Ya. Untuk mengisi kesibukan aja dan juga Kesibukan lo tiap hari apa? sekarang gua paling jagaan. Ya, makanya penting ilmu yang lu share Iya, tadi iya. belajar sabar itu. Ya juga itu aja basic tentang seni rupa. Banyak teman-teman seni rupa ibaratnya apa ya betul ya? Nggak banyak dikupas kan, Iya. banyak seni rupa desain ibaratnya topik itu jarang. Oh kita angkat yang ini aja. Karena kan kita pahamnya di basicnya dari ini kita paham kita tumbuhnya dari dunia seni rupa desain juga, ya udah ini aja kita obrolin. Kalau menurut kalau lo ngapain tiap harinya? Put. Gue ya WFH doang ya, sama WFH sama jaga anak. Iya, lo ngerjain apa? Kalau gue masih karena industri gue kan sebelumnya kan stage desain segala macam, sekarang udah berubah industri jadi ke arah digital, tetap bikin stage segala macam, cuma sekarang via digital sama virtual medianya. Gitu. Tapi happy nggak? Gue happy selama dapat duit. Kalau sekarang gue sejak punya keluarga, gue punya duit untuk menghidupi anak gue. Happy-nya gue di sini. Lo happy nggak? Fit? Apa itu? Kamu happy nggak sekarang? Sekarang ya gue pengen happy aja. Gue malah pengen balik ke zaman gue kuliah lagi kira seminggu aja deh. Lagi. Gue happy kalau sekarang happy-nya kan udah beda. Kita udah bisa egois lagi. Nggak bisa egois seperti dulu. Tapi dengan caper ini kan kita menumpahkan ini lagi. ya kehappyan gue sekarang di sini, meskipun nggak ada duitnya ya udahlah gitu. Gaji gue untuk membiayai ini. Biarkan saja, penting gue happy. Happy. Ya itu saja Keren sih. banget sih kalian. Ya, Itu ya. saja kalau dari saya. Mungkin ada yang mau ditanyakan lagi untuk Madam? Apa ya? Nggak ada pertanyaan. Oke. Cuman gue mau bilang kayak gue terima kasih kalian mampir ke tempat gue.
untuk sharing-sharing knowledge, ilmu-ilmu kalian. Langsung batuk ya? Langsung batuk. Ini kena kertasnya anjir bikin batuk. Mati loh madam. Ibaratnya kan ada ikan lelenya mati loh. Di tenggorokan mati. Kena kertasnya anjir. Gue sih gue thank you banget karena udah menyempatkan waktu. Tuh yang karena saat ini apa ya? Yang mahal itu adalah waktu. Tuh waktu. Kalah. Mahal. Nominal mah putus tutup. Waktu itu mahal kan. Oke, thank you buat Sekali lagi. buat Langsung Ibu aja Disco. ya, Ibu buat Disco. Puput dan Pipit yang keren banget. Kalau mau penasaran tentang Ibu Disco bisa cari langsung di Ruru Kids ya, profilnya lengkap di sana. Mau tahu sesuatu tentang apa namanya Ibu Disco apa tentang Ruru Kids itu sendiri seperti apa? Ya. Ruru Kids. Ruru Kids pokoknya. Buat teman-teman langsung kita dari mana ini Pit namanya Pit? Dari komplek Nusa Dua. Duta Bintaro, klaster Nusa Dua. Salam Jimet. Jilatin mikrofon.